Menjual udang karang. Udang karang pedas. Menjual lobster air tawar. Ayo kita lihat. Ada apa di sini? Baunya enak sekali. Istri Huais yang ini benar-benar membuat monster udang ini. Ya, kelihatannya sangat anak. Ini monster udang pedas. Semuanya coba cicipi. Cicipi, gratis. Ini gratis. Kalau begitu aku mau coba. Ini rasanya pedas dan cukup harum untuk dimakan. Capitnya juga cukup pedas untuk dimakan. Dibandingkan dengan hidangan sungai yang biasa kita makan, ini jauh lebih beraroma. Kakak, bagaimana kamu menjual ini? Tidak mahal, tidak mahal. Ikan di koperasi pemasok dan pemasaran. Dijual 1 per jin. Monster udangku dijual 3 mau per jin. Dan aku jamin, rasanya jauh lebih enak daripada ikan-ikan itu. Hanya 3 mau. Beri aku 2 jin. Ayo, berikan aku 2 jin. Kami juga mau. Aku mau juga. Baiklah, tidak masalah. Ambil mangkuk, ambil 2 jin. Aku akan membawanya sekarang. Beri aku 10 jin juga. Baru 2 hari yang lalu, itu adalah monster udang ini yang menjepit tanganku, membuatku tidak bisa bekerja. Hari ini, bagaimanapun juga, aku akan makan 10 jin ini. Jing Ching ini bisa berpikir untuk menjual monster udang untuk mencari uang. Menjual? Tidakkah kamu tahu bahwa jual beli pribadi tidak diizinkan sekarang? Jika orang-orang dari brigade mengetahui ini, dia akan mendapat masalah. Orang-orang dari brigade. Band lengan merah itu. Tepat sekali. Meskipun sekarang tidak seketat 2 tahun yang lalu, itu masih tidak diizinkan. Usaha perorangan membutuhkan begitu banyak prosedur yang harus diselesaikan. Jing Ching, si bodoh itu, pasti tidak akan memikirkan hal-hal ini. Huai Zeng, apa kau pikir? Sayap istrimu sudah mengeras, dan dia bisa begitu saja mengabaikanku? Bibisanmu, tunggu saja, tidak mungkin. Jiang Ching, kamu akan mendapat masalah. Kamerat, lihatlah Jiang Ching itu. Dia membuat semacam monster udang, dan tidak apa-apa jika dia hanya memakannya di rumah. Sekarang, dia terang-terangan menjualnya. Kamerat, jika kau pergi sekarang, kau pasti akan menangkapnya basah. Ini adalah parasit di desa kita. Kau harus mengaturnya dengan benar, kan? Dokumen resmi untuk usaha perorangan belum dikeluarkan. Apa yang harus kita lakukan? Kalau begitu kita hanya bisa melanjutkan sesuai dengan preseden sebelumnya. Baiklah, bawa kami untuk melihat. Ya, baiklah. Aku akan memimpin jalan. Ayo pergi. Nenek ingin menyakiti ibu. Kamerat, ada di sana. Apakah kamu yakin? Aku yakin. Pergi. Bibi, kenapa kamu begitu agresif? Apa yang akan kamu lakukan? Aku. Bibi, dia tidak menjual apa-apa. Apakah kamu hanya bosan dan mengganggu kami? Bagaimana bisa begitu? Jing Ching, kau jelas-jelas memindahkan 2 monster udang besar untuk dijual di sini. Di mana barangnya? Bibi, apa yang kamu bicarakan? Hanya ada aku dan Xiao Bao di sini. Tidak ada monster udang di sini. Jangan pura-pura bodoh denganku di sini. Bahkan orang-orang dari brigade ada di sini. Ini hanya tempat kecil. Kau tidak bisa menyembunyikan barangmu lama-lama. Kawan-kawan, bolehkah aku bertanya kesalahan apa yang telah aku perbuat, sampai kalian berdua harus datang sendiri? Bibi ini melaporkanmu karena diam-diam menjual barang. Apakah kamu menjualnya atau tidak? Dia pasti menyembunyikannya. Tepat di sini. Pasti disembunyikan di sini. Jiang Ching, kau tamat kali ini. Ada apa ini? Mengapa tidak ada? Mengapa tidak ada sama sekali? Debao, kenapa kamu di sini? Nenek, dia menyakitimu. Nenek, dia melaporkanmu. Kamu lari ke sini hanya untuk memberitahuku ini. Tidak, bukan. Aku hanya lawan. Debao, kamu baik sekali. Ibu sayang kamu. Bibi, sebenarnya apa yang kamu cari? Ember ini, aku awalnya berniat pergi ke sungai untuk menangkap ikan untuk dimakan. Ada apa? Apakah menangkap ikan untuk dimakan juga ilegal sekarang? Aku. Bibi ini, aku akan bertanya untuk terakhir kalinya. Apakah kamu benar-benar melihat dengan mata kepalamu sendiri? Dia melihatnya diam-diam menjual barang. Jika kamu berbohong, kami berhak meminta pertanggungjawab IMO. Aku benar-benar melihatnya barusan. Jing Ching, di mana kau menyembunyikan barangnya? Jing Ching, di mana kau menyembunyikan barangnya? Bibi, harap tenang. Perilakumu saat ini memicu konflik di antara masyarakat.
Bagaimana bisa begitu? Aku sama sekali tidak bermaksud begitu. Bibi, saat kamu di rumah, itu satu hal untuk mempersulitku. Kenapa kamu masih mengganggu kawan-kawan dari brigade? Jika aku tidak memukulmu selama beberapa hari, kau sudah lupa siapa dirimu. Dasar nenek tua. Kenapa aku harus berpura-pura denganmu? Kau berani mengutukku? Lihat saja aku akan menghadapimu hari ini. Pergi sana. Hari ini aku. Jangan pukul ibuku. Nah, kau bocah. Bahkan kau berani menghinaku? Adik perempuan. Kalian berdua bocah. Minta dipukul. Persetan kau. Jiang Qing. Jiang Qing. Jiang Qing. Jiang Qing. Dabao, Xiaobao. Kenapa kamu di sini? Xiao Jingyi lagi. Dia benar-benar orang yang merepotkan. Aku akan membawamu ke rumah sakit dulu. Huai Zheng, Bibi. Apa yang terjadi hari ini? Kamu perlu memberiku penjelasan yang masuk akal. Dabao. Bawa adikmu dan masuklah ke mobil bersama ayah. Kita akan membawa ibu ke rumah sakit. Rumah sakit. Tidak ada tulang atau tendon yang terluka. Itu hanya terkilir. Istirahat sebentar dan kamu akan baik-baik saja. Dokter, bagaimana dengan area lain? Apakah ada cedera lain? Tidak. Komandan Kompilu, kenapa aku tidak menyadari bahwa kamu begitu baik padaku? Aku suamimu. Tentu saja aku mengkhawatirkanmu. Sudah sampai seperti ini. Dan kamu masih sempat bercanda? Sepertinya tidak sakit. Aku belum bertanya padamu. Kenapa kamu kembali saat ini? Dan bersama Xiao Jingyi? Xiao Jingyi datang ke unit saya sore ini. Untuk memberitahuku bahwa kamu tertangkap oleh brigade karena menjual lobster secara pribadi. Tertangkap oleh sekelompok besar orang. Lu Huaisheng, kamu mengkhawatirkanku. Aku. Tentu saja aku mengkhawatirkanmu. Dengan uang yang didapat dari penjualan udang karang sebelumnya, uang yang didapat, aku bisa membeli daging nanti dan mengambil makanan matang dari ruang. Lu Huaisheng tidak akan mencurigai apapun. Dia bahkan mungkin memuji keterampilan memasakku yang baik. Baiklah, makan malam sudah siap. Jing Qing, kamu tamat. Chen Yang, aku baru saja akan mencarimu. Ini kamu berani mencariku. Kalau bukan, karena kamu waktu itu, aku tidak akan dipukuli oleh Jiang Qin. Wanita itu dipukuli. Aku benar-benar dipermalukan. Lihatlah ambisimu yang menyedihkan. Kemari, kemari, kemari. Sekarang ada kesempatan bagimu untuk membalas dendam. Kamu mau atau tidak? Balas dendam? Hanya kamu, wanita itu, Jiang Qin, ternyata punya kemampuan bela diri. Asalkan kamu mau, aku punya cara untuk membantumu mendapatkannya. Kau menghabiskan sepanjang hari berputar-putar di sekitar orang bodoh. Bukankah itu hanya untuk mendekati tubuhnya? Ceritakan padaku. Hanya satu dosis ini, dijamin akan membuatnya patuh mendengarkanmu. Obat perangsang. Kamu hebat. Kamu bisa mendapatkan ini, tapi barang ini ilegal. Dan Lu Huaisheng adalah seorang prajurit. Kalau tinjunya, tidakkah dia akan memukulku sampai mati? Jiang Qing itu bodoh. Kau bukannya tidak menyadari itu? Bahkan jika itu ketahuan, siapa yang tahu apakah dia bersedia? Atau dipaksa? Lagi pula, terakhir kali kau begitu, diinjak-injak olehnya. Bisakah kau, seorang pria dewasa, benar-benar menoleransi itu? Setuju. Chen Yang, aku tidak menyangka bajingan ini berani muncul di hadapanku lagi. Sangat bersemangat. Kemana? Bodoh kecil. Pergi sana. Kamu berani menunjukkan wajahmu di depanku lagi. Mulai sekarang, aku akan memukulmu setiap kali aku melihatmu. Apa aku memprovokasimu hari ini? Jadi kenapa? Chen Yang, di mana ini? Kamu akhirnya bangun.
Chen Yang. Apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang sedang kulakukan? Tentu saja, aku akan menghabisimu. Bodar, mari kita lihat bagaimana kamu masih bisa melawan aku sekarang. Kamu membiusku. Kalau aku tidak membiusmu, bagaimana kamu akan mendengarkanku? Aku memperingatkanmu. Jangan sentuh aku. Siapa sebenarnya di balik ini yang membuatku pingsan? Aku ingat dengan jelas. Berbicara dengan Chen Yang. Pada saat seperti ini, kamu masih sombong sekali. Cukup bersemangat kan? Chen Yang, aku memberitahumu. Suamiku adalah seorang komandan kompi di militer. Aku tahu tentang ini. Kamu tidak melakukan ini sendirian. Selama kamu memberitahuku, siapa orang lainnya, aku pasti akan membuatnya melepaskanmu. Apa yang kamu bicarakan? 1 orang, 2 orang? Biar ku beritahu. Untuk menghadapi kamu, aku sendiri sudah cukup. Aku akan menghadapimu dulu. Lalu kita akan lihat apakah suami komandan kompimu masih... Jiang Qing. Lu Huaisheng, Tidak apa-apa, aku di sini. Jangan takut. Jiang Qing. Komandan Kompe, bagaimana kita harus menangani orang ini? Beritahu kantor polisi dan minta mereka membawa orang itu pergi. Ya, Insiden hari ini, aku pasti akan menyelidikinya secara menyeluruh. kakak lu. Diam, masalah ini sebaiknya tidak ada hubungannya denganmu. Lu Huaisheng. Aku sangat panas. Jangan takut, aku akan menggunakan air dingin untuk mendinginkan MO. Satu usapan akan membuatmu merasa tidak terlalu panas. Tidak. Aku menginginkanmu. Tidak, aku. Sangat panas. Jiang Qing. Kamu tidak membantuku. Aku akan mencari orang lain. Tidak mungkin. Aku lelakimu. Lu Huaizhang memang luar biasa. Setelah apa yang terjadi tadi malam, dia masih bisa menjaga batasan dan pergi mandi air dingin. Apakah dia impoten? Kamu sudah bangun. Mengapa kamu tidak pergi bekerja? Setelah apa yang terjadi padamu tadi malam, bagaimana mungkin aku masih bisa pergi bekerja? Bagaimana perasaanmu sekarang? Kamu tidak merasa tidak nyaman dimanapun kan? Sepertinya tidak. Tadi malam, apa sebenarnya yang terjadi? Bagaimana kamu tiba-tiba bertemu Chen Yang? Siapa sangka aku akan sangat tidak beruntung bertemu dengan berandal itu. Aku bahkan belum mengucapkan 2 kata sebelum aku pingsan. Bajingan itu, aku akan pergi ke kantor polisi sekarang. Tidak perlu. Dia tidak mungkin melakukan hal seperti itu sendirian. Juga tidak akan ada yang begitu teliti. Rencana. Apakah kamu mengatakan seseorang menghasutnya? Siapa lagi kalau bukan? Tentu saja, adikmu tersayang. Kakak lu sudah selarut ini. Kalian berdua mau kemana? Kamu tidak percaya padaku? Tentu saja aku percaya padamu. Hanya saja dia dan aku tumbuh bersama sejak kecil. Demi persahabatan keluarga kita, aku selalu menjaganya. Aku tidak pernah menyangka dia akan melakukan hal seperti ini. Tapi jangan khawatir. Masalah ini, aku pasti akan menyelidikinya secara menyeluruh dan menemukan buktinya secepat mungkin. Ini masih pagi. Kamu harus istirahat sedikit lagi. Aku akan membuat sarapan. Zhao Jingye ini benar-benar berpikir untuk menggunakan obat-obatan untuk memecah belah antara Lu Huaisheng dan aku. Sepertinya, aku harus waspada terhadapnya mulai sekarang. Beberapa hari kemudian, Lu Huaisheng, aku baik-baik saja sekarang. Kamu bisa pergi bekerja dengan tenang. baiklah, jangan terlalu keras bekerja di rumah biasanya. Jika ada sesuatu yang muncul, biarkan Dabo membantumu berbagi beban. Dia sudah dewasa sekarang. Benar, Dabo? Tentu saja. Kalau ayah tidak ada, aku satu-satunya pria di rumah ini. Hoi Sheng, apakah istri Wei Sheng ada di rumah?
Kepala Desa. Kalian semua di sini, hari ini. Kepala Desa. Aku membawakan kalian kabar baik. Ini adalah milik kabupaten kita, pemilik restoran milik negara, Jia Xianye. Halo. Halo. Dia sini. Ini pasti istrimu kan? Aku baru-baru ini mendengar bahwa desamu memiliki hidangan populer bernama monster udang. Dan kau yang mengembangkannya kan? Ya, kamu tertarik juga dengan ini? Baru-baru ini, setelah mendengar tentang ini, aku menjadi sangat tertarik pada hidangan yang kau kembangkan. Jadi, aku ingin datang ke sini dan memesan 50 kg untuk mencobanya di restoranku. Tentu saja bisa. Namun, kamu harus memberiku waktu 2 hari. Ini hanya dapur rumahku. Tidak seperti dapur belakang restoran besarmu, yang begitu nyaman. Tentu saja, jika saat itu, umpan balik pelanggan bagus, kita bisa menandatangani kerjasama jangka panjang. Hebat, tunggu saja untuk menerima pesanan. Kalau begitu, aku jamin kamu akan puas. Menantu perempuan benar-benar baik. Dia bisa menyediakan makanan matang ke restoran milik negara sekarang. Restoran milik negara ini selalu mempekerjakan koki sendiri dan hanya membuat hidangan yang mereka kembangkan sendiri. Mereka belum membeli makanan matang dari luar. Keahlian Jiang Qing memang sangat bagus. Tentu saja, hari ini aku juga ingin mengucapkan terima kasih khusus kepada Kepala Desa karena telah membawa Bos Jia. Apa yang kamu katakan? Kita semua dari desa yang sama kan? Dengan menantu perempuan yang begitu menjanjikan di desa kita, itu juga membawa kehormatan bagiku. Bos Jia, hati-hati di jalan. Selamat tinggal. Sejak istri Huai Shen berhenti menjadi bodoh, kehidupan keluarga Lu benar-benar semakin baik. Bahkan restoran besar milik negara datang ke rumah mereka untuk memesan. Baru-baru ini, kita belum melihat Wang Cuilan itu. Bahkan tidak ada yang bisa diajak bergosip. Dia sudah pergi. Biar aku beritahu kamu. Aku dengar, dia melaporkan ke brigade bahwa istri Huai Zheng berspekulasi dan mencari keuntungan. Tapi ketika brigade menyelidiki, tidak ada apa-apa. Dia bahkan memukul istri Huai Zheng, menyebabkan keributan besar di pintu masuk desa. Astaga, hati orang ini terlalu jahat. Dia bahkan memukul keponakan iparnya sendiri. Bukankah itu karena pikiran Jiang Qing sudah sembuh? Jadi Wang Cuilan tidak punya cara lagi untuk mendapatkan biaya hidup dari Lu Huaisheng? Dia mungkin putus asa. Apa yang bisa dia lakukan? Sok bertingkah lagi seperti cucu ketua kompi saja. Kalian beberapa orang, omong kosong apa yang kalian bicarakan? Apakah kamu pikir, aku, Wang Cuilan, mudah diintimidasi sekarang? Aku beritahu kamu, sama sekali tidak. Dan kamu, seorang junior, tidak menghormati orang yang lebih tua itu satu hal. Keluar setiap hari untuk melontarkan omong kosong. Lihat dirimu sendiri. Apakah kamu memiliki sedikit pun penampilan wanita yang pantas? Apa yang kamu katakan? Aku bilang, ada apa denganmu? Kamu makan di rumahku, tinggal di rumahku. Kamu tidak bayar sewa. Kamu tidak bayar biaya hidup. Itu satu hal. Semuanya, lihat, biasanya, aku bahkan tidak melihat sehelai daun sayuran pun darinya. Dan dia masih berani keluar dan pamer. Biaya hidup? Kamu yakin ingin meminta biaya hidup padaku? Apa? Kamu sudah 2 tahun di rumahku. Dan aku tidak bisa menghitungnya. Biar ku beritahu. Jangan berpikir bahwa hanya karena kita sekarang hidup terpisah, kamu bisa tenang. Itu tidak mungkin. Sungguh orang yang berpikiran dangkal. Aku tidak peduli apa katamu. Tidak peduli apapun hari ini. Kamu harus menyerahkan 2 tahun terakhir, biaya sewa dan biaya hidup, kepadaku. Kalau mau bereskan rekening, bereskan saja. Tapi kenapa harus main kekerasan? Bagaimana jika aku menggunakan tinjuku berdasarkan senioritas? Aku adalah orang tuamu, seperti ibu mertuamu. Hari ini, aku hanya akan... Sepertinya pelajaran terakhir. Sudah kamu lupakan ya? Biar ku beritahu. Jangan berpikir hanya karena kamu sudah tua. Aku tidak akan berani melawan. Kalau kamu menyentuhku lagi, aku akan memastikan kamu tidak bisa bangun dari tempat tidur besok. Kamu benar-benar berani memukulku? Huai Zheng tidak ada di sini hari ini. Aku benar-benar harus memberimu pelajaran. Aku akan melakukannya untuk Huai Zheng. Berhenti. Bibi, apa yang kamu lakukan? Huai Zheng, bagaimana kamu bisa kembali? Apa? Rumahku sendiri, aku tidak boleh kembali. Apakah aku butuh persetujuanmu? Sekarang, Bibi tidak perlu persetujuan kan? Baru saja, kamu memintaku biaya hidup dan bereskan rekening denganku. Biaya hidup. Tidak. Itu semua jincing mengoceh omong kosong. Aku tidak tahu bagaimana itu hanya kata-kata berujung pada kata-kata dan sampai pada titik ini. Bibi, kenapa sekarang kamu takut? Baru saja, kamu belum selesai denganku. Sejauh yang ku tahu, 2 tahun lalu, ketika Huai Zheng kembali dari tentara, dia memberi paman 5.000 yuan. Setelah kami menikah, setiap bulan, Bibi diberi 100 yuan untuk biaya hidup. Keluarga macam apa ini? 100 yuan untuk biaya hidup setiap bulan? 100 yuan untuk biaya hidup. Kamu membesarkan dabo mereka seperti itu. Menurut kondisi hidup di desa kita, keluarga kami yang berempat
Hanya butuh per bulan, 20 atau 30 yuan. Jadi bagaimana dengan sisanya? Kemana sisa uang itu? Pergi. Apa? Kenapa kamu merasa rekeningnya tidak jelas? Huai Sheng, mari kita panggil kepala desa. Dan akuntan? Kalau tidak, panggil orang-orang dari brigade. Sekarang, Bibi dan orang-orang dari brigade adalah kenalan lama. Tidak, kita semua keluarga. Kamu seharusnya tidak terlalu jelas tentang perhitungan. Oh benar, aku baru ingat. Aku punya panci di atas kompor. Huai Zhang, Bibi akan kembali memasak. Orang macam apa ini? Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Hanya saja ember udang raksasa ini agak berat. Bantu aku membawanya ke gudang. Tentu saja, ayo pergi. Sialan Jingqing, dia ternyata begitu cepat. Membuat kakak Lu berubah pikiran tentangnya. Tidak, aku harus memikirkan cara lain. Ibu, kapan Xiao Bao bisa makan? Kamu bisa makan sekarang. Translated and narrated by M Media. Baunya sangat enak. Istri Wei Shen. Monster udang Bos Jia. Bagaimana persiapannya? Bos Jia adalah pemilik restoran di kabupaten kita. Satu-satunya restoran milik negara. Hari ini, kamu harus memperlakukannya dengan baik. Jangan khawatir, kepala desa. Barang-barangnya sudah disiapkan. Aku pasti tidak akan mengecewakan warga kita. Memalukan? Bos Jia, aku masih merepotkanmu untuk datang sendiri menjemput barang. Aku sungguh minta maaf. Selama kau selalu bisa mempertahankan rasa monster udang itu, tidak masalah bagiku untuk datang setiap hari. Bos Jia memang orang yang hebat. Sangat murah hati. Kalau begitu kita harus masuk untuk memeriksa barang dulu. Silakan masuk. Itu tidak benar. Bukankah monster udang ini sudah tidak ada? Bagaimana Jingqing masih bisa begitu percaya diri? Paman Jia, Kau adalah aku putri Zhao Gufu. Namaku Zhao Jingye. Kita pernah bertemu sebelumnya. Paman mungkin sudah lupa. itu kau. Ada yang kau butuhkan? Kakak Jingqing, urusan Paman Jia sangat penting. Aku tidak ingin kakak bercanda dengan Paman Jia. Paman Jia, sebenarnya kakak Jingqing tidak menganggap pesanan Paman serius sama sekali. Apa katamu? Paman Jia, Paman tidak tahu cerita lengkapnya. Pikiran Suster Jingqing tidak stabil. Tidak ada seorang pun di desa yang percaya apa yang dia katakan. Hanya saja Paman tidak tahu kebenarannya. Itulah sebabnya Paman terburu-buru mempercayainya. Faktanya, dia sama sekali belum menyiapkan monster udang. Jika begitu, mengapa kepala desa akan menjaminnya? Suami kakak Jingqing adalah komandan kompi di Angkatan Darat. Mungkin Paman kepala desa memiliki beberapa kesulitan yang tak terucapkan. Kamu, dasar gadis, apa yang mau kamu lakukan? Kamu bicara omong kosong di sini, kamu. Omong kosong apa yang aku bicarakan? Kakak lu adalah komandan kompi di Angkatan Darat. Siapa yang tidak tahu tentang ini? Semua orang di desa mundur saat mereka melihatnya. Kalau tidak, dengan kakak Jingqing, sikap gilanya, bagaimana mungkin kamu merekomendasikannya? Siapa yang memberitahumu? Pesanan Jiangqing diselesaikan olehku. Kakak lu, mengapa kamu di sini? Halo, Bos Jia. Saya Lu Wei Sheng. Dan juga suami Jiangqing. Saya percaya Anda memesan kepada kami karena Anda merasakan rasa monster udang itu. Itulah mengapa Anda memilih untuk mempercayai kami. Bukan karena saya atau perkataan sepihak kepala desa. Benar begitu? Halo, Komandan Kompilu. Aku memang sangat menyukai rasa monster udang itu. Namun, mengenai masalah istrimu, aku ingin mengkonfirmasinya lagi. Kamera Jian, bisakah kami memeriksa barangnya sekarang? Tentu saja, kakak Jingqing. Aku pikir kamu harus segera mengaku. Jangan melibatkan paman kepala desa dan kakak lu nanti. Xiao Jingyi sangat percaya diri. Mungkinkah Jingqing benar-benar menipu Bos Jia? Mungkin saja. Bagaimanapun juga, Jiangqing dulu tidak waras. Bagaimana jika 2 hari terakhir ini dia kebetulan kambuh lagi? Dibandingkan dengan apa yang dikatakan orang gila, apa yang dikatakan Xiao Jingye lebih bisa dipercaya. Ayahnya masih kepala koki di restoran milik negara. Tidak perlu baginya untuk menggunakan reputasi ayahnya untuk mengatakan kebohongan seperti itu kan? Setuju kan? Itu masuk akal. Xiao Jingyi, lalu jika hari ini aku berhasil mengantarkan pesanan, tidak mungkin melihat betapa percaya dirinya kamu. Bagaimana kalau kita bertaruh? Jika aku tidak bisa mengantarkan, aku akan di tempat itu juga, meminta maaf kepada Bos Jia dan kepala desa, dan membayar 10 kali lipat uang muka sebagai kompensasi. Baiklah, jangan cepat-cepat setuju. Aku belum selesai bicara. Jika aku berhasil mengantarkan pesanan, maka giliranmu.
untuk berlutut dan bersujud kepadaku sebagai permintaan maaf. Mengapa aku harus berlutut padamu? Kamu takut? Takut? Kalau begitu lupakan saja. Tunggu, taruhan adalah taruhan. Apa yang perlu ditakutkan? Bagus, aku harap kamu tidak menyesal terlalu cepat. Jing Ching, apa yang kamu tertawakan? Periksa barangnya kalau begitu. Aku ingin melihat bagaimana kamu nanti menampar dirimu sendiri. Kalau begitu aku akan mengabulkan keinginanmu. Kemari dan bantu aku. The film was translated and narrated by M Kamera Media. Dian, saya tidak menyangka Anda tidak hanya menyiapkan barang yang cukup, tetapi juga secara khusus menyiapkan begitu banyak rasa yang berbeda. Saya sangat puas dengan kerjasama ini. Ini tidak mungkin. Jelas. Jelas apa? Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Karena tidak ada apa-apa, maka penuhi taruhanmu. Kakak Lu, aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya terlalu khawatir tentang kakak Jingqing. Jeti, Jadi Anda secara terbuka, di depan bos Jia, merusak reputasi Jiang Qing. Xiao Jingyi, kamu harus meminta maaf kepada Jiang Qing hari ini. kakak Lu. Aku pikir kamu telah oleh Jingqing ini terpesona. Tidakkah kamu menyadarinya? Dia sangat berbeda dari sebelumnya. Dia bahkan tidak bisa memasak sebelumnya. Apakah kamu masih mencari alasan atas kesalahanmu? Jingyi, Xiao Gungfu. Ayah, Hoi Shen. Kamu dan Jingyi tumbuh besar bersama. Kedua keluarga memiliki hubungan yang begitu baik. Tidak perlu membuat segalanya jadi seburuk ini. Paman Xiao, justru karena hubungan antara kedua keluarga kita, maka saya hanya memintanya untuk meminta maaf. Selama ini, hal-hal salah yang telah dia lakukan kepada Jiang Qing terlalu banyak. Dia harus meminta maaf hari ini. Kamu bahkan tidak mau memberiku muka? Kamu adalah kamu. Dia adalah dia. Dia harus meminta maaf. Baiklah, anak ini, cepat minta maaf. ayah. Aku minta maaf. Apakah itu cukup? Bos Jia, kita bisa mulai mengantarkan barang sekarang. Baiklah. Ibu, hotpotmu sudah siap. Kamera Dian. Anakmu, apa yang kamu makan? Menurutku baunya cukup enak. Ini adalah milikku sendiri. Mini hotpot yang dikembangkan. Apa? Bos Jia, apakah kamu tertarik dengan ini juga? Seperti yang diharapkan dari pemilik restoran milik negara. Kamu punya pandangan ke depan. Ini adalah abad ke-21. Penemuan hebat. Namun, ini belum bisa dirilis. Saya lihat warna dasar supnya berbeda. Apakah rasanya berbeda? Anak-anak tidak bisa makan pedas. Jadi, yang ini rasa tomat. Yang itu untuk diriku sendiri, rasa pedas dan kebas. Sama seperti rasa pedas dan kebas dari monster udang. Kamera Dian, jujur saja, restoran saya sangat membutuhkan orang seperti Anda. Seorang talenta yang mengerti cara mengembangkan hidangan baru. Bolehkah saya bertanya, apakah Anda tertarik untuk menjadi koki di tempat saya? Maaf, Bos Jia. Aku punya 2 anak di rumah. Dan aku benar-benar tidak punya waktu untuk diriku sendiri. Memasak hanyalah hobiku. Apakah Anda benar-benar tidak akan mempertimbangkannya lagi? Gaji yang saya tawarkan cukup besar. Jika Anda ingin pergi, perlakuan yang akan saya berikan kepada Anda akan sama dengan Pak Tua Show di desa Anda. Jiang Qing ini ternyata memiliki kemampuan yang begitu hebat. Di usia semuda itu, dia ternyata membuat Bos Jia menawarkan kompensasi setinggi itu padanya. Aku benar-benar tidak bisa pergi. Jika kamu tertarik dengan monster udang, kamu dipersilakan datang lagi kapan saja. Baiklah. Tentu saja. Mengenai utang Xiao Jingyi, malam ini, aku akan menyelesaikannya dengan benar bersamanya. Pekerjaan ayahmu benar-benar bagus. Dia bahkan bisa membantu kita setelah bekerja. Membawa pulang kaki babi besar. Sang Juxiang. Bagus. Apa bagusnya? Menurutku, pekerjaan ini bisa hilang kapan saja sekarang. Baru saja hilang. Hari ini, bos dia berkata, dia ingin Jiang Qing menjadi kepala koki di tempatnya. Apa katamu? Bos Jia tidak mempersulit Jingqing. Dia bahkan ingin mengundangnya menjadi koki di restoran. Ini semua karena kamu, putriku yang baik, dan idemu yang mengerikan. Kamu mencuri monster udang Jiang Qing dan pergi ke bos Jia untuk mengelut. Kalau tidak berhasil, tidak apa-apa. Tapi sekarang bahkan mata pencarian ayahmu hampir hilang. Mengapa kamu begitu cemas? Jiangqing belum setuju kan? Kalau dia setuju, lalu bagaimana? Ketika kamu masih kecil, bagaimana aku mendidikmu? Ketika saudaramu masih kecil, dia menyelamatkan Lu Huaishen. Hanya berdasarkan kebaikan ini, keluarga Lu mereka seharusnya berterima kasih kepada keluarga Shao kita seumur hidup. Lihatlah barang-barang kita di rumah. Mana ada yang tidak disediakan oleh Huaishen? Setelah ini, bagaimana aku masih bisa meminta Lu Huaishen? Lalu buka mulut minta uang. Jadi ada hubungan ini. Lu Huaisheng benar-benar orang yang baik.
Dia sebenarnya bisa menoleransi keluarga ini selama bertahun-tahun. Namun, jika dia bisa menoleransinya, aku tidak bisa. Ya, aku bodoh. Tapi kakak lu sekarang sudah menikah. Apa yang bisa aku lakukan? Bodoh, di desa kita, selain Lu Huaishen, tidak ada pria lain? Aku tidak peduli. Aku akan menikah dengan kakak lu. Kalian berdua, kurangi bicara. Zhao Tua, kamu harus bicara dengan Bos Jia besok. Jingyi masih muda dan tidak tahu apa-apa. Bos Jia adalah tokoh terkemuka. Dia tidak akan merendahkan diri untuk berdebat dengan anak kita. Dihitung. Bodoh, pada akhirnya, aku masih harus membereskan kekacauan ini. Baiklah. Mari kita mulai. Seperti yang diharapkan dari kepala koki restoran milik negara. Ini semua adalah bahan-bahan yang bahkan koperasi pasokan dan pemasaran tidak punya. Tidak heran Xiao Jingyi memuji pekerjaan ayahnya. Dia pasti banyak mengambil keuntungan. Kumpulkan. Itu sebenarnya terbuat dari kayu merah. Itu pasti hasil karya Lu Huaisheng. Pasti akan naik nilainya dalam 20 tahun. Kumpulkan. 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 Kondisi-kondisi ini bahkan lebih baik dari rumah Lu Huaisheng. Sepertinya mereka biasanya tidak ragu untuk menguras keluarga Lu. Kumpulkan. Ada apa pagi-pagi begini? Kamu tidak tahu tentang ini? Aku dengar, ketika keluarga Zhao bangun, seluruh rumah mereka sudah dikosongkan. Bahkan alas tidur diranjang, tidak luput. Astaga, pencuri macam apa yang begitu hebat? Mereka pasti sudah melakukan terlalu banyak perbuatan buruk. Keluarga Zhao ini, mereka entah menumpang di restoran milik negara itu, atau mereka pergi ke rumah Huaishen dan terus-menerus mengeksploitasi keluarganya, menguras mereka. Menurutku, bahkan pohon besar di pintu masuk desa kita, jika keluarga mereka bersandar padanya, itu akan kehilangan lapisan kulitnya. Ayo pergi, ayo pergi, ayo pergi. Ayo kita lihat. Siapa ini pagi-pagi begini? Mungkinkah keluarga tertentu mengantarkan diri mereka ke depan pintu kita? Xiao Jingyi, kepala desa. Para sesepuh dan warga desa, kalian harus menegakkan keadilan untuk seluruh keluarga kami. Tadi malam, rumah kami oleh pencuri dikosongkan sepenuhnya. Tidak ada yang tersisa. Aku bilang, rumahmu dikosongkan. Kenapa kamu menangis di depan pintu kami? Saya bilang, keluarga Zhao, apakah Anda mengatakan istri Huaishen mencuri barang-barang Anda? Apakah Anda punya bukti? Bukti apalagi yang kamu butuhkan? Langsung saja geledah. Pasti ada di rumah mereka. Geledah. Sesuatu yang tidak kami lakukan. Kami tidak akan mengakuinya bahkan sampai mati. Jika kamu menggeledah rumah kami seperti ini, bukankah itu akan merusak reputasi kami? Jika orang luar tahu, mereka akan benar-benar berpikir kami mencuri barang-barang rongsokan itu dari rumahmu. Barang ini tidak hilang lebih awal atau lebih lambat, tapi tepatnya kemarin. Itu hilang setelah Bos Jia berkunjung. Menurutku ini Jing Jing menaruh dendam pada Jingyi karena mengatakan pesanannya belum selesai. Xiao Jingyi, aku penasaran kemarin. Bagaimana kamu tahu pesananku belum selesai? Mungkinkah gudang penuh monster udang yang kumiliki dicuri olehmu? Istri Huaishen, monster udang di gudang keluarga Anda hilang. Kamu bicara omong kosong. Bagaimana mungkin aku melakukan hal lisik dan mencuri seperti itu? Lihat, bahkan tetanggaku tidak tahu. Monster udang itu hilang. Bagaimana kamu tahu? Dan kamu bahkan pergi ke Bos Jia untuk mengatakan aku belum menyelesaikan pesanan. Xiao Jingyi, kamu bermain maling teriak maling. Kamu benar-benar pandai dalam hal itu. Istri Huaishen, sebelumnya, saya menganggap bahwa Anda adalah junior. Jadi saya tidak repot-repot berdebat dengan Anda. Saya tidak menyangka
Anda begitu pandai memutarbalikkan fakta. Kalau begitu, biar saya beritahu Anda hari ini. Saya bilang Anda mencurinya, maka Anda mencurinya. Rumah Anda, saya pasti akan menggeledahnya. Geledah, geledah, geledah. Semuanya berhenti. Kenapa kamu kembali? Saya dengar sesuatu terjadi di rumah. Jadi saya membatalkan pekerjaan saya dan bergegas kembali. Saya, Blue Wei Shen, biasanya mudah diajak bicara. Tapi itu tidak berarti saya tidak punya amarah. Paman Xiao, Anda sudah melewati batas kali ini. Hoi Shen, kali ini, Paman Shou tidak menentangmu. Dia menentangnya. Kedua keluarga kita selalu rukun. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Lu Huaizheng sangat melindungiku. Aku tidak bisa membiarkannya berada dalam posisi sulit. Kepala desa, hari ini, kamu dan orang-orang dari brigade semuanya ada di sini. Aku, Jiang Qing, juga orang yang masuk akal. Aku tidak ingin membuatmu dan Huaizheng tidak nyaman. Karena mereka bersikeras bahwa aku mencuri barang-barang mereka. Kalau begitu biarkan mereka menggeledah. Jiang Qing, kamu. Namun, jika tidak ada yang ditemukan setelah penggeledahan, kalian semua harus meminta maaf kepadaku dan Huaizheng dan berjanji bahwa mulai sekarang, kalian akan berjalan memutari kami di desa. Keluarga seperti kalian, aku tidak sanggup menyinggung. Mulai sekarang, jangan ada urusan lagi. Jiang Qing, jangan keterlaluan. Dan bagaimana jika sesuatu ditemukan? Jika ditemukan, aku akan mengakuinya secara terbuka. Aku seorang pencuri. Berlututlah, minta maaf kepada keluarga Xiao. Baiklah, Anda mengatakan ini. Jangan menyesal nanti. Istri Wei Shen, Anda tidak bisa merajuk dengan mereka seperti ini. Kepala desa, sebagai Jiang Qing, aku terbuka dan jujur. Jika aku tidak mengambilnya, ya tidak mengambilnya. Aku tidak takut digeledah. Istri Wei Shen, karena Anda sudah setuju, Anda bisa masuk. Pergi, pergi, Cari, tidak ada apa-apa di sini. Pasti ada di gudang. pergi, pergi. Pergi, pergi. Jingyi, bukankah kau bilang Jing Qing yang mencurinya? Kenapa tidak ditemukan apa-apa? Di mana barang-barangnya? Bagaimana bisa tidak ada apa-apa? Dasar bodoh. Saya pikir Anda benar-benar bodoh. Membuat saya di sini kehilangan muka karena Anda. Bagaimana? Apakah kalian menemukan apa yang kalian cari? Jiang Qing, di mana kamu menyembunyikan barang-barang keluarga kami? Sebenarnya, jika tidak ditemukan, ya tidak ditemukan. Mengapa kalian mengamuk? Paman kepala desa, kamu harus percaya padaku. Apa yang aku katakan semuanya benar. Barang-barangnya tidak ada di sini. Pasti ada di tempat lain. Mari kita tangkap Jing Qing dan interogasi dia secara menyeluruh. Kita pasti akan mendapatkan jawaban. Saya bilang, Jeng Yi, apakah Anda salah? Belum lagi dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Bahkan jika dia melakukannya, dia hanyalah seorang wanita, sendirian. Bagaimana dia bisa mengambil begitu banyak barang? Sendirian? Ini benar-benar tidak mungkin. Tidakkah Anda setuju? Tepat sekali, itu benar-benar tidak mungkin. Keluarga Huaizheng sudah sangat baik kepada Anda. Bagaimana Anda bisa begitu tidak tahu berterima kasih? Paman Xiao, Anda ingin menggeledah rumah kami. Dan saya setuju untuk membiarkan Anda menggeledah. Sekarang, giliran Anda untuk meminta maaf, bukan? Huaizheng, lihat, kedua keluarga kita sudah menjalin hubungan selama bertahun-tahun. Anda tidak bisa, karena seorang istri yang bodoh, merusak hubungan antara kedua keluarga kita. Ini berantakan. Paman Xiao, seseorang tidak boleh terlalu egois. Karena Anda tidak ingin merusak hubungan. Maka dari awal, Anda seharusnya tidak menindas istri saya. Tadi kalian setuju dengan mudah. Mengapa sekarang kalian meminta maaf? Dan pelin-pelan. Baiklah, saya minta maaf. Istri Huaizheng, hari ini, keluarga Xiao kami telah berbuat salah kepada Anda. Kami telah menyebabkan Anda kesusahan. Sebagai seorang tetua, saya minta maaf kepada Anda di sini. Apalagi, Kemarilah, katakan. ayah, mengapa aku harus meminta maaf padanya? Dia yang mencuri barang-barang dari rumah kami. Mengapa kita harus mengalah padanya? Berhenti. Siapa yang mengizinkanmu pergi? Jing Qing, ayahku sudah meminta maaf padamu. Apalagi yang kamu inginkan? Urusan keluargamu sudah selesai. Sekarang saatnya menyelesaikan urusan keluarga kami. Kepala desa, aku menuntut untuk menggeledah rumah keluarga Xiao. Aku curiga, mereka mencuri satu gudang penuh monster udangku. Tidak, mengapa tidak? Seseorang tidak boleh terlalu munafik. Anda setuju kan, kepala desa? Istri Huaizheng mengatakan hal yang bagus. Awalnya, ketika Anda datang untuk menggeledah rumah keluarga Lu, saya sudah tidak setuju. Sekarang, istri Huaizheng mengatakan Anda mencuri monster udangnya. Terlebih lagi, Anda sendiri bahkan keceplosan. Saya bilang keluarga Anda seharusnya juga mengalah. Biarkan mereka menggeledah. Paman kepala desa, kamu tidak bisa mengatakan itu. Lalu bagaimana harus dikatakan? Satu penggeledahan masing-masing. Kalau tidak, masalah ini tidak akan selesai hari ini. Tidak akan selesai. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan membuatnya tidak selesai. Saya beritahu Anda, selama Xiao Gufu masih hidup, tidak mungkin saya akan membiarkan Anda menginjakan kaki di dalam rumah saya. Kalau begitu tidak ada cara lain, panggil polisi. Panggil polisi, panggil polisi. Panggil polisi, panggil polisi. Istri Huaizheng, jika kita memanggil polisi, itu akan memengaruhi reputasi seluruh desa kita. Setelah ini, gadis mana dari desa terdekat masih mau menikah ke desa kita? Pernikahan dan persatuan ini
semuanya akan terpengaruh. Jiang Qing, jangan biarkan keuntungan pribadimu memengaruhi seluruh desa kita. Xiao Jingyi, ketika kamu ingin menggeledah rumahku, apakah kamu mempertimbangkan reputasiku dan Hui Zheng? Hari ini, aku akan memperjelasnya sekarang. Jika kamu tidak mengizinkanku menggeledah, aku akan memanggil polisi. Aku ingin melihat bagaimana monster udangku hilang pada awalnya. Siapa? Dengan sengaja menyabotase kerjasamaku dengan Bos Jia. Istri Wei Xiang ini mengatakan hal yang bagus. Saya rasa ini dia keindahan Lise Xiao Jingyi yang cemburu pada Jiang Qing yang cantik ini, yang menikah dengan Wei Xiang yang tampan. Oleh karena itu, dia mempersulit Jiang Qing di mana-mana. Tepat sekali, tepat sekali. Kurasa memang begitu. Gufu, sekarang setelah sampai seperti ini, bahkan jika itu demi reputasi Jingyi, biarkan dia mencari saja. Kepala desa, bukan berarti saya tidak peduli dengan putri saya, tapi kami benar-benar tidak bisa membiarkan mereka mencari. Kenapa tidak bisa mencari? Bukankah kamu bilang tidak mencuri? Kamu, kalian semua, benar-benar kamu yang mencurinya. Ya ampun, keluarga Tuai Xiao kalian. Bagaimana bisa kalian menjadi orang seperti itu? Dan kalian bahkan berteriak maling padahal kalian sendiri malingnya. Menerobos masuk ke rumah Wei Shen dan membalikan keadaan. Keluarga Wei Shen sudah sangat baik kepada keluarga kalian. Kau benar-benar tidak punya hati. Kalian benar-benar sangat mengecewakan. Saya tidak peduli lagi. Istri Wei Shen, apakah kamu ingin memanggil polisi atau menyelesaikan ini secara pribadi? Terserah kamu. Itu tidak masalah bagiku. Tapi Huai Zheng kita adalah seorang prajurit. Kejahatan memfitnah seorang prajurit. Cukup serius, Huai Zheng. Keluarga bibi itu hanya dibutakan oleh keserakahan. Tolong, sebagai orang besar, jangan menyimpan dendam pada orang kecil. Tolong jangan dendam pada kami. Orang yang harus Anda mohon sekarang, bukan saya, tapi Jiang Qing yang telah terus-menerus ditindas oleh keluarga Anda. Istri Huai Zheng, lihat, barusan pamanmu bahkan merendahkan diri untuk meminta maaf padamu. Apa kau tidak bisa membiarkan keluarga kami begitu saja? Jika masalah ini tersebar, dampaknya akan sangat buruk. Benar, pemerasan moral lagi. Jiang Qing, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Xiao Jingyi, kamu hampir merusak pesanan antara aku dan Bos Jia. Kalau begitu kamu akan mengganti rugiku untuk satu pesanan. Tidak lebih 1 sen pun, tidak kurang 1 sen pun. Apa katamu? Monster udang itu semuanya ditangkap dari sungai. Menangkapnya, mereka barang tidak berharga. Dengan hak apa kau menyuruh kami membayar produk jadimu? Dengan hak apa? Dengan hak bahwa kamu sekarang telah melakukan tindak pidana pencurian dan tindak pidana pencemaran nama baik personel militer dan hampir merusak reputasi semua orang. Semuanya, bukankah begitu? Tepat sekali, tepat sekali. Kalian semua sudah tertangkap basah, dan kalian masih tawar-menawar di sini? Biar saya beritahu kalian, jika ini memengaruhi pernikahan adik saya tidak akan membiarkan kalian lolos. Jiang Qing ini, saya benar-benar meremehkannya. Gadis ini, dia benar-benar berani membuka restoran di jalan, dan bahkan bersaing dengan restoran milik negara untuk bisnis. Ada apa dengan restoran milik negara? Jika koki restoran milik negara tidak bagus, itu akan tetap bangkrut. Bos Jia, apa maksudmu dengan itu? Xiao Gufu, keahlianmu mungkin dulu bisa diterima, tapi sekarang, lihat, di jalan ini sekarang ada begitu banyak restoran dan toko makanan ringan. Keahlian mereka semua sangat bagus. Sedangkan untuk keahlianmu, itu masih sama seperti 10 tahun yang lalu. Yang kamu tahu setiap hari hanyalah membawa pulang barang untuk dirimu sendiri. Ini mukamu, tidak sakitkan? Bos Jia, alasan saya mengambil barang-barang dari dapur belakang juga karena takut mubazir. Anda tidak akan memecat saya karena masalah sekecil ini kan? Pecat saja saya. Ini masalah kecil, basis pelanggan restoran adalah masalah besar. Biar saya beritahu, Anda sekarang sudah tidak dapat membawa nilai apapun ke restoran. Kemasi barang-barangmu. Besok, Anda tidak perlu datang bekerja. Tidak ada yang tersisa di rumah. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Tidak apa-apa. Nak, nanti kalau ayahmu sudah dapat uang, kita beli lagi. Ayah, mengapa kamu kembali sepagi ini? Dasar tidak berguna. Saya membesarkanmu sia-sia. Kamu bahkan tidak bisa menangani Jiang Qing. Kamu bahkan tidak punya pekerjaan sekarang. Apakah kamu puas sekarang? Apa? Kau kehilangan pekerjaanmu? Jiang Qing, kamu lagi? Mengapa kamu begitu gigih? Restoran Jiang Qing sudah sibuk seharian. Apa kamu tidak lelah? Sini, biar ku bantu. Apa yang perlu lelah? Mencari uang itu sangat menyenangkan. Duduk. Lihat apa yang sudah kudapatkan dalam 3 hari. Berapa banyak uang yang sudah kudapatkan? Istriku, kamu benar-benar luar biasa. Mengapa? Jelas, akulah yang kakak lu. Genggam di telapak tangannya. Kamu pikir kamu siapa? Muncul seperti itu? Aku tidak punya apa-apa lagi. Udang monster nala pedas. Jiang Qing,
Bukankah kamu cukup mampu? Hari ini, aku akan menyalakan api dan membakar ini. Mari kita lihat bagaimana kamu akan menghadapi ini. Hoi Shen, istri Wei Shen, cepat buka pintunya. Tokomu terbakar. Cepat pergi ke kota dan lihat. Apinya sangat besar. Hoi Shen, istri Wei Shen, apinya sangat besar. Semua orang di sekitar sedang memadamkan api. Jiang Qing. Jiang Qing, apa yang kamu lakukan? Apa kamu mempertaruhkan nyawamu? Ini toko yang kau berikan padaku. Aku tidak bisa hanya diam dan melihat. Itu menghilang begitu saja. Terluka seperti ini, kamu perlu pergi ke rumah sakit. Api sudah kami padamkan. Namun, penyelidikan kami menunjukkan bahwa itu adalah api dari luar. Kemungkinan besar itu adalah pembakaran yang disengaja. Anda mungkin harus pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kasusnya. Jiang Qing, rumahmu terbakar dan membakar toko kami juga. Beritahu kami, apa yang harus dilakukan tentang ini dan rumah kami juga. Kamu harus membayar ganti rugi hari ini. Kalau tidak, saya tidak akan selesai denganmu. Jiang Qing, mari kita lihat apa yang akan kamu lakukan kali ini. Semuanya, mohon tenang. Aku pasti akan memberikan kalian semua penjelasan yang memuaskan untuk masalah ini. Ya, saya suaminya. Setelah masalah ini diselidiki secara menyeluruh, uang yang perlu diganti rugi, kami pasti akan mengganti rugi. Kapan penyelidikan itu akan selesai? Orang lain yang membakar dan membakar rumahmu. Kami semua terlibat karena kamu. Tepat sekali. Jika kamu tidak memprovokasi mereka, kenapa mereka datang dan membakar tempatmu? Pada akhirnya, itu semua salahmu. Kamu harus membayar ganti rugi hari ini. Bayar, 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 bayar. Aku bilang, apa kalian tidak bisa bersikap masuk akal? Bayar, bayar. Kalian semua, diam. Komandan Kompi. Kamu, apa yang kamu lakukan? Sudah saya katakan sebelumnya, bahwa setelah masalah ini diselidiki secara menyeluruh, uang yang perlu diganti rugi, kami tidak akan memberikan Anda satu sen pun kurang. Istri saya terluka hari ini. Jika Anda berani mengatakan sepatah kata pun lagi, jangan salahkan saya jika tidak sopan. Jika kamu tidak ingin mengatakannya, jangan. Kenapa begitu galak? Ini semua uang yang kumiliki. Setengah untuk kalian masing-masing. Tapi tolong temukan pembunuhnya setelah ini. Dan kau masih harus memberiku. Tentu saja, tentu saja. Saya tahu itu. Bos Jiang adalah orang yang jujur. Kami sedikit cemas barusan. Tapi akhir-akhir ini, benar-benar tidak mudah mencari uang. Tolong jangan The film dimasukkan was ke hati. translated and Tapi uang ini narrated semua by yang kamu Ed hasilkan. Media. Dari menjual monster udang. Tidak apa-apa. Uangnya sudah hilang. Tapi kita bisa mendapatkannya lagi. Dengan tempat sebesar ini. Apa kau masih khawatir tidak akan menghasilkan uang? Lihat sekarang, kamu yang menghiburku. Rasanya sangat menyenangkan dilindungi seperti ini. Lu Huai Sheng sekarang. Seharusnya sedikit menyukaiku kan? Apakah sakit? Sakit. Lu Huai Sheng sangat pesat perhatian. Bagaimana dengan ini? Apakah masih sakit? Komandan Batalion. Mengapa begitu sulit untuk berciuman di zaman sekarang? Ada apa? Komandan Batalion. Saya tidak bermaksud. Setelah Anda dan ipar perempuan Anda pergi kemarin, kami menemukan melalui warga sekitar bahwa kamerat Xiao Jingyi telah berkeliaran di sekitar. Xiao Jingye, kenapa dia lagi? Apakah kamu menjelaskan situasinya ke kantor polisi? Belum. Kamerat Xiao memiliki hubungan khusus dengan Anda. Saya pikir saya harus melapor kepada Anda terlebih dahulu. Tidak perlu. Perintahkan kantor polisi untuk menangani semuanya sesuai prosedur resmi. Ya, Komandan Batalion. Saya akan segera mengurusnya. Aku akan mengantarmu. Aku akan kembali nanti. Apa ini? Petisi cerai. Dia sebenarnya sedang memikirkan perceraian saat ini. Huai Zheng, kenapa kau di sini? Di mana Xiao Jingyi? Dia, kakak lu. Kakak lu datang mencariku. Kakak lu, Xiao Jingyi, ada yang ingin kutanyakan padamu. Kebakaran di toko Jiang Qing itu, tadi malam. Apakah kamu yang melakukannya? Huai Zheng. Kau sudah melihat Jingyi tumbuh sejak kecil.
Bagaimana mungkin dia melakukan hal keji seperti itu? Aku juga tidak berpikir itu mungkin sebelumnya. Tapi Xiao Jingyi, katakan padaku, mengapa kamu tiba-tiba muncul di depan toko Jianqing tadi malam? Kakak Lu, aku baru saja pergi membeli sesuatu kemarin. Aku jelas tidak menyalakan api itu. Kamu percaya padaku? Kamu benar-benar tidak melakukannya. Tapi mengapa ada yang bilang kamu yang melakukannya? Apakah orang-orang sudah tiba? Karena kamu tidak bisa menjelaskannya dengan jelas kepadaku, maka kamu bisa secara pribadi menjelaskannya kepada polisi. Yang manakah kamerat Xiao Jingye? Yang manakah kamerat Xiao Jingye? Bukan aku. Huai Zheng, kau dan Jingyi sudah sejak kecil tumbuh bersama. Kakak Jingyi bahkan pernah menyelamatkanmu saat kau kecil. Kau tidak bisa begitu saja menyerahkan Jingyi ke polisi. Justru karena, demi kakak Jingyi, aku sudah berulang kali mentolerir keluargamu. Baiklah, karena kamu bilang tidak melakukannya, maka biarkan rekan-rekan polisi datang dan menyelidiki. Jika kamu benar-benar tidak bersalah, maka kamu tentu akan baik-baik saja. Tapi jika kamu benar-benar melakukannya, maka kamu harus menanggung konsekuensinya sendiri. Kakak Lu, kamu tidak bisa meninggalkanku. Kamu berjanji pada kakakku sebelumnya. Kamu bilang akan menjagaku dengan baik. Janji yang kubuat kepada kakakmu adalah 10 tahun yang lalu. Dalam 10 tahun ini, aku mengirim kakakmu untuk bergabung dengan tentara. Dan untuk keluarga Xiaomu, aku sudah melakukan banyak hal. Tapi bagaimana dengan kalian semua? Kalian tidak hanya tidak tahu berterima kasih. Apa yang sudah kalian lakukan? Kakak Lu, aku salah. Itu karena aku terlalu menyukaimu. Makanya aku bertindak seperti ini. Ini semua karena aku terlalu menyukaimu. Berhenti membuat alasan. Tanyakan pada dirimu sendiri dengan jujur. Apakah kamu benar-benar menyukaiku? Atau kekuasaan dan keuntungan di belakangku? Ada apa? Ada apa? Suami. Selesai sudah, semuanya selesai. Rekan-rekan, kalian bisa membawa orang ini pergi. Tidak, Dabao, Xiaobao. Waktunya sarapan. Makan ini saja. Ayah, Zilobao ingin daging. Ini, The film was Jangan pilih-pilih translated makanan. and narrated kamu hanya by bisa makan ini Amnesia. hari ini. Jiangqing, aku sudah membuat sarapan. Turunlah dan makan juga. Aku harus segera pergi bekerja. aku tahu. Ada apa dengannya? Mengapa dia tiba-tiba begitu dingin padaku? Dasar bodoh. Lapangan latihan luar ruangan. Komandan Kompi. Komandan Kompi. Komandan Kompi. Ada apa? Saya melihat Anda terluka saat latihan tadi. Terluka. Saya akan mengantar Anda untuk diperban. Bukan sesuatu yang serius. Akan sembuh sendiri dalam beberapa hari. Bagaimana bisa begitu? Jika Anda pulang seperti ini, bukankah kakak ipar akan khawatir? Khawatir? Pergi ke rumahku sekarang juga. Dan temui Jiangqing. Mengapa saya harus mencari kakak ipar? Sudah gelap. Apakah Anda tidak pulang? Katakan saja padanya. Aku terluka hari ini. Dan tidak akan pulang malam ini. Di mana tepatnya dia terluka? Mengapa dia tidak pergi ke rumah sakit? Kakak ipar, Anda sebaiknya tetap masuk dan melihat-lihat. Aku masuk? Apa kau tidak ikut masuk denganku? Komandan Kompi mungkin ingin melihat. Itu Anda. Lu Huaisheng, apa kau baik-baik saja? Di mana kau terluka? Aku. Sebenarnya, ini bukan sesuatu yang serius. Tanganku terluka. Aku. Bukan apa-apa. Apa kau tidak akan menunjukkannya padaku? Baiklah, baiklah, baiklah. Aku akan tunjukkan padamu. Darahnya menembus. Sebenarnya, ini hanya lecet. Selain di sini, di mana lagi kau terluka? Aku. Di mana kau terluka? Tidak lagi. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi. King. Aku minta maaf. Lu Huaisheng, kau benar-benar luar biasa. Katakan padaku, mengapa kau berbohong padaku? Aku lihat kamu mengabaikanku belakangan ini. Aku kira kamu masih marah padaku. Kamu tahu, aku orang yang kasar. Aku tidak tahu bagaimana membujuk perempuan. Kau masih berbohong? Apa kau berani bilang kau tidak pernah membujuk seorang gadis? Tidak. Jiangqing, jangan pergi dulu. Lepaskan. Lepaskan. Halo, kakak ipar.
Mengapa semua orang ada di sini? Semua orang mendengar bahwa kakak ipar ada di sini. Jadi mereka datang untuk menyambut Anda. Halo, kakak ipar. Kalian semua suka sekali ikut campur. Kupikir jatah makanan militer akan jauh lebih baik. Ini saja yang kita makan untuk makan malam. Pelatihan di luar ruangan ini. Kondisinya sulit. Dan makanan tidak mudah diawetkan. Jadi kita hanya bisa makan ini. Mengerti? Tidak mungkin. Dalam cuaca sedingin ini, hanya makan ini. Aku tidak akan merasakan kehangatan di seluruh tubuhku. Bagaimana bisa begini? Aku harus mencari kesempatan untuk mengeluarkan beberapa barang dari ruanganku. Setidaknya untuk menghangatkan semua orang. Aku membawa beberapa makanan saat datang. Biarkan aku membawanya dan membagikannya dengan semua orang. Aku akan pergi bersamamu. Aku bisa pergi sendiri. Mengapa kamu membawa begitu banyak The film barang? was translated Latihan di luar ruangan and itu berat narrated dan by jarang sekali Amelia. datang ke sini. Jadi aku membawa makanan enak untuk semua orang. Kakak ipar, apa yang ada di tas ini? Saya ingat ketika saya datang, itu tidak seberat ini. Kalian para pria, lebih kuat dari kami para wanita. Jadi kalian pasti tidak akan merasa keberatan. Cepat, lihatlah apa yang kubawa. Astaga, aku hampir saja membongkar rahasiaku. Lala, Kakak ipar, apa ini? Bagaimana bisa tidak ada di antara kita yang pernah melihat ini sebelumnya? Sebenarnya, di era ini, mie instan sudah ada. Hanya saja kondisi saat ini terlalu sulit, jadi tidak ada yang pernah melihatnya. Ini adalah mie instan. Mie kering, masukkan bersama bumbu, dan tambahkan air panas. Siap dimakan setelah direndam selama 5 menit. Harum dan hangat. Ada ini juga. Itu membuatnya semakin praktis. Ini disebut hotpot mini pemanas otomatis. Kau tambahkan air ke dalamnya, dan itu akan memanas serta memasak sendiri. Benarkah, kakak ipar? Jangan menggoda kami. Ya, kakak ipar, bagaimana bisa mie memasak sendiri? Anda sangat lucu. Kau akan lihat sebentar lagi. Yang ini sudah siap. Tunggu 5 menit dan siap dimakan. Masih banyak di dalam tas. Jika ada yang kurang, kita bisa berbagi lagi. Baiklah, baiklah, baiklah. Saya akan membagikannya kepada semua orang sekarang. Selanjutnya, saatnya menyaksikan keajaiban. Ini benar-benar mulai memasak sendiri. Kakak ipar, ini. Dari mana Anda mendapatkan ini? Ini, bisakah ini dimakan? Jangan khawatir. Jika itu membuatmu sakit, kakak ipar akan menggantinya. Dabao dan Xiaobo sudah mencobanya. Baunya sangat enak, sangat harum. Semuanya, cepat coba. Bahkan ada daging sapi di dalamnya. Bagaimana? Bagaimana? Apakah ini benar-benar enam? Saya belum pernah merasakan sesuatu seperti ini sebelumnya. Oh tidak, kotak ini agak pedas. Mereka tidak bisa makan pedas kan? Saya tahu itu. Benda ini sangat aneh. Saya belum pernah. Kakak ipar, saya belum pernah merasakan sesuatu seenak ini sebelumnya. Kakak ipar, masakan Anda luar biasa. Ya ampun, aku hampir saja kehilangan beberapa tahun hidupku. Biarkan saya makan. Biarkan saya mencicipi. Masih banyak di dalam tas. Jika kalian ingin makan, masaklah sendiri. Nih, Lucy pembohong besar, makan ini. Jadi ini adalah sesuatu yang dibuat kakak ipar untuk Komandan Kompi. Kakak ipar dan Komandan Kompi benar-benar mesra. Kakak ipar barusan mendengar Komandan Kompi terluka. Dan dia sangat khawatir sampai hampir menangis. pergi. Pergi makan punyamu sendiri. Kakak ipar barusan pertama memasukkan bungkus saus ini. Kakak ipar juga secara khusus mengatakan barusan, Anda harus menambahkan air dingin terlebih dahulu, bukan air panas. Kebahagiaan di era ini sungguh sederhana. Sebuah gawe baru bisa membuat mereka begitu bahagia. Berapa banyak lagi kejutan yang dimiliki Tai Jiangqing yang tidak kuketahui?
Berhasil. Makan ini. Kenapa kamu melihatku? Lu Waizheng, enak tidak? Enak, aku belum pernah makan sesuatu seenak ini sebelumnya. Bagaimana kamu membuatnya begitu enak? Bagaimana mungkin tidak enak? Ini adalah rasa baru yang hits di tahun 2014. Lalu bagaimana menurutmu? Aku akan menjual ini di luar. Jual seperti monster udang sebelumnya? Ini lebih mudah diawetkan. Bisa disimpan untuk waktu yang lama. Aku bisa memasuknya ke koperasi suplai dan pemasaran. Toko-toko besar, bahkan restoran pun bisa menjualnya. Mie instan ini, ketika aku pergi ke ibu kota provinsi sebelumnya, aku melihatnya saat pertukaran. Tapi hotpot mini berpemanas sendiri ini, itu tidak tersedia di pasaran. Jika kamu ingin melakukannya, aku pikir kamu bisa mengembangkan di arah ini. Kamu benar-benar punya naluri bisnis yang bagus. Baiklah, kalau begitu, mari kita lakukan itu. Mengenai modal awal, mari kita dapatkan dari Bos Jia. Kamera Jian. Oh tidak, tunggu. Saya harus memanggil Anda Bos Jian. Ini adalah pembayaran untuk batch pertama Hotpot Mini. 300 yuan tepat. Jika tanggapannya bagus maka, saya akan terus memesan dari Anda. Tidak masalah, nanti, saat pabrikku sudah dibangun, kamu bisa punya sebanyak yang kamu mau. Kalau begitu saya akan pertama-tama mendoakan Anda kesuksesan awal dalam semua usaha Anda. The Aku film akan was menerima kata-kata translated keberuntunganmu. and narrated by M Media. Istri Waishen, saya dengar Hotpot Mini Anda sudah masuk ke restoran milik negara. Berikan saya 2 kotak untuk dicoba ya. Baiklah, ini 2 kotak untukmu. Ini, Saya juga mau 1 kotak. Saya sudah lama mendengarnya, dan saya sangat ingin mencobanya. baiklah, kalian bisa punya sebanyak yang kalian mau. Beri aku 4. Saya juga mau. Saya juga mau. Saya sudah meletakkan uangnya di sini untuk Anda. Jangan dorong-dorong, semuanya. Ada cukup untuk semua orang. Para penduduk desa membeli total 30 kotak. Bos Jia membeli 100 kotak. Diperkenalkan oleh Bos Jia. Pemilik toko kelontong membeli 50 kotak. Ini cukup banyak uang, tapi masih jauh dari mengambil alih pabrik untuk dicapai. Andai saja tokonya tidak terbakar habis. Mengapa kamu berbaring? Kamu sudah sibuk seharian. Apa kamu lelah? Sedikit. Kalau begitu, aku akan mandi dulu. Silakan. Dia sepertinya sangat menikmati mencari uang. Jiang Qing, mengapa yang menjadi milikku? Semuanya akan direbut olehmu. Jelas sekali, akulah yang berdiri di samping kakak Lu. Bos Jiang ini sungguh luar biasa. Aku dengar, dia tidak hanya mengembangkan monster udang, tetapi juga membuka pabrik makanan. Ini pada dasarnya telah membantu seluruh desa keluarga Lu menjadi makmur. Tepat sekali. Bos Jiang adalah menantu desa kita. Dia dan Komandan Kompi Lu benar-benar dermawan besar desa kita. Filantropi sahabat. Namun aku telah jatuh ke keadaan seperti ini. Jiang Qing, Lu Huaizheng, aku tidak baik-baik saja. Jadi jangan berharap kamu juga akan mudah. Kamerad, aku ingin melaporkan seseorang. Seseorang terlibat dalam korupsi dan penyuapan, menyalahgunakan jabatannya untuk mendapatkan kekayaan bagi keluarganya. Siapa yang ingin Anda laporkan? Aku ingin melaporkan Komandan Kompi Militer, Lu Huaizheng. Dabao, Xiaobao, ayah akan menjemput nenek hari ini. Setelah mereka kembali, kita bisa mulai makan. Jiang Qing. Ini ibuku. Chen Yu. Ibu, aku Jiang Qing. Makanannya sudah siap. Kau sudah bepergian sepanjang hari. Kau pasti lapar kan? Baiklah, baiklah. Kau juga sudah bekerja keras. Kau benar-benar menyiapkan begitu banyak hidangan. Tidak merepotkan. Ibu, silakan duduk cepat. Baiklah. Kedua anak itu sangat sehat dan menggemaskan. Mereka benar-benar terawat dengan baik. Ngomong-ngomong, ini aku pilihkan khusus dari Mal. Lihat apakah kau menyukainya.
ini untukku. Ya, ibu tidak tahu apa yang kau suka. Jadi aku berinisiatif, memilihkan satu untukmu. Ayo, coba pakai. Aku suka, terima kasih, ibu. Senang kau menyukainya. Ayahmu sedang dalam proses serah terima pekerjaan beberapa hari ini. Jadi butuh beberapa hari lagi sebelum dia bisa kembali. Beberapa hari ke depan ini, aku akan merepotkanmu di sini. Tidak merepotkan sama sekali. Kau bisa tinggal selama yang kau mau. Baiklah, mari makan. Ayo, makanlah. Apakah ini rumah Lu Huaisheng? Ya, aku Lu Huaisheng. Apa yang kamu inginkan? Kami menerima laporan yang menyatakan bahwa Lu Huaisheng terlibat dalam korupsi dan penyuapan. Mohon ikut kami. Sebuah laporan. Apa kau salah? Bagaimana mungkin putraku terlibat dalam korupsi dan penyuapan? Entah ada kesalahan atau tidak, Komandan Kompi Lu, mohon kerjasamanya. Anda akan tahu setelah penyelidikan. Silakan. Huaisheng, Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Aku punya hati nurani yang bersih, dan aku tidak takut penyelidikan. Kamu tetap di rumah, jaga ibuku baik-baik, dan anak-anak. Aku akan segera kembali. Huaisheng. Ibu, kau baik-baik saja. Cepat, aku ingin pergi melihat apa sebenarnya yang terjadi. Baiklah, kami akan pergi sekarang. Pergi sekarang, ayo cepat. Dabao, kau tetap di rumah dan jaga adikmu baik-baik. Mengerti? Jangan khawatir, Ibu. Aku akan melakukannya. Maaf, Kamerat Jian. Orang-orang yang Anda cari, kebetulan semuanya sibuk hari ini. Saya khawatir mereka tidak bisa keluar menemui Anda. Baiklah, aku mengerti. Terima kasih. Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Huaisheng kita selalu jujur dan tidak korup. Tidak mungkin dia melakukan hal seperti itu. Ibu, jangan khawatir. Aku juga percaya Huaisheng tidak akan melakukan hal seperti itu. Kakak ipar, Xiaoli, kenapa kau di luar sini? saya dengar dari petugas sinyal bahwa Anda ada di gerbang. Maaf, kakak ipar, ini adalah masa sensitif sekarang. Para saudara tidak bisa keluar. Hanya saya yang bisa datang menemui Anda. Xiaoli, kami tidak datang ke sini untuk hal lain. Kami hanya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tidak ada dari kami yang percaya Huaisheng akan melakukan hal seperti itu. Kakak ipar, sebenarnya saya juga tidak tahu banyak. Saya dengar dari komisaris politik dan yang lainnya bahwa Komandan Kompi dicurigai menggunakan jabatannya untuk mencari keuntungan pribadi bagi Anda. Mereka juga mengatakan toko monster udang Anda dan pabrik makanan. Keduanya diperoleh Komandan Kompi dengan menindas penduduk desa. Untuk mendapatkannya, pabrik Anda mungkin saat ini juga harus menghentikan operasi sementara untuk bekerja sama dengan penyelidikan. Dia bicara omong kosong. Komandan Kompimu, apakah dia menyinggung siapapun baru-baru ini? Mungkin tidak. Komandan Kompi sangat cakap dan sangat dihargai oleh para pemimpin. Kami, bawahannya, juga sangat menghormatinya. Jadi masalah ini menargetkan aku, ini karena kamu. Kakak ipar, kasus ini akan disidangkan secara terbuka sore ini. Petugas penegak hukum mungkin datang untuk menggeledah rumah Anda kapan saja. Anda dan Bibi harus berhati-hati dalam perkataan dan tindakan Anda. Pastikan semua di rumah sudah dirapikan. Jika tidak, itu bisa memengaruhi seluruh hidup Komandan Kompi. Apa yang harus kita lakukan? Ibu, jangan khawatir. Dengan aku di sini, aku tidak akan membiarkan Huaisheng dalam masalah. Aku mengerti maksudmu. Aku akan kembali dan membereskan sekarang. Tapi Xiaoli, aku akan butuh waktu untuk bolak-balik. Bisakah aku merepotkanmu untuk mengantar ibuku ke gedung pengadilan? Setelah aku selesai membereskan, aku akan pergi ke gedung pengadilan untuk mencarimu. Tentu saja, kakak ipar, Anda bisa pergi tanpa khawatir. Saya pasti akan, atas nama Anda dan Komandan Kompi, menjaga Bibi dengan baik. Baiklah, terima kasih. Jangan pergi. Ibu, ada apa? Kamu tidak boleh pergi. Huaisheng mencari keuntungan pribadi karena kamu. Dia saat ini sedang diselidiki. Apakah kamu benar-benar akan kembali? Ibu, apa yang kau katakan? Aku pasti akan kembali. Tidak, kamu tidak bisa. Kamu harus bersaksi untuk Huaisheng kita. Dia tidak mencari keuntungan pribadi. Ibu, aku tahu kau menyalahkanku dalam hatimu. Tapi kau harus percaya padaku. Aku benar-benar kembali untuk Huaisheng. Kau dan ayah sudah mengikuti militer selama bertahun-tahun. Kau pasti tahu bahwa pada tahap ini, untuk Huaisheng, betapa pentingnya itu. Barang mahal, buku tabungan yang sedikit lebih besar, berpotensi menempatkan Huaisheng dalam sasaran kritik publik. Apa kau mengerti maksudku? Ya, Bibi, kakak ipar dan Komandan Kompi biasanya memiliki hubungan yang sangat baik. Apa yang Anda bayangkan pasti tidak akan terjadi. Anda harus mempercayainya. Kalau begitu pergilah. Dabao,
Antar adikmu ke rumah Godan untuk bermain sebentar. Kembali setelah makan malam. Mengerti? Begitu ya? Lanjutkan. Ini adalah waktu yang paling sensitif. Aku tidak bisa menyebabkan masalah apapun. Untuk Lu Huaisheng, kumpulkan. Kamarat Lu Huaisheng, seseorang telah melaporkan Anda atas dugaan korupsi dan penyuapan dan penyalahgunaan jabatan untuk keuntungan pribadi. Apakah Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan? Hati nuraniku bersih. Aku bersedia menerima penyelidikan penuh dari organisasi. Bidi, jangan khawatir. Komandan Kompi pasti akan baik-baik saja. Penggugat, silakan maju. Zhao Jingye, itu dia? Xiao Jingye, Anda melaporkan Lu Huaisheng atas korupsi, penyuapan, dan penyalahgunaan jabatan untuk keuntungan pribadi. Apakah Anda memiliki bukti yang relevan? Tentu saja. Semua bukti ada di pabrik makanan Jingqing dan rumah Lu Huaisheng. Setengah tahun yang lalu, Jingqing masih seorang wanita gila dan bodoh. Bagaimana bisa dia hanya dalam setengah tahun dalam waktu menjadi ketua pabrik makanan? Jika tidak ada bantuan dari Lu Huaisheng, aku tidak percaya. Seorang wanita dengan masalah mental dalam setengah tahun mengakuisisi pabrik makanan. Jika itu bukan korupsi, lalu apa itu? Ya, ini pasti bermasalah. Kami menuntut penyelidikan menyeluruh. Penyelidikan menyeluruh. Penyelidikan menyeluruh. Tenang di pengadilan. Yang mulia, aku menuntut penyelidikan menyeluruh terhadap Jingqing dan aset Lu Huaisheng. Berbagai prosedur untuk toko monster udang dan pabrik makanan. Berbagai prosedur. Semuanya ditangani oleh Lu Huaisheng. Dalam prosesnya, berapa banyak orang yang terlibat? Mungkin tidak mungkin untuk mengetahuinya sekarang. Jika orang-orang itu melihat ini, aku khawatir itu akan menyebabkan masalah. Zhao Jingye, apakah kamu tahu kejahatan apa memfitnah seorang prajurit? Kasus serius bisa berujung pada hukuman penjara. Dari kecil hingga dewasa, keluarga Lu kami telah memperlakukanmu dengan sangat baik. Bagaimana bisa kamu begitu tidak tahu berterima kasih? Berhenti memeras moral saya. Lu Huaisheng menerima suap. Semuanya, pikirkanlah. Meskipun dia seorang komandan Kompi, berapa banyak yang bisa dia hasilkan dalam sebulan? Bagaimana mungkin dia mampu membuka pabrik makanan sebesar itu? Dan sejauh yang aku tahu, pabrik makanan ini dulunya adalah milik kabupaten kita. Pabrik baja milik negara. Jika dia tidak menyalahgunakan kekuasaannya untuk keuntungan pribadi, bagaimana pabrik baja milik negara itu bisa berakhir di tangan Jingqing? Ini adalah properti publik kita. Ya, itu masuk akal. Orang seperti itu, jika aku tidak melangkah maju untuk melaporkannya hari ini, maka di masa depan, lebih banyak rakyat biasa akan menderita karena orang-orang seperti dia. Saya mendukung Kamerat Xiao. Dukung Kamerat Xiao. Kamu, Bibi, percayai kakak ipar. Mereka pasti tidak menemukan apa-apa. Orang-orang ini hanya banyak bicara. Selama tidak ada bukti, Komandan Kompilu akan baik-baik saja. baiklah. Huaisheng, kita selalu bertindak dengan integritas. Kamu tidak akan berhasil. Lu Huaisheng, mengenai apa yang dikatakan Xiao Jingye, apakah Anda memiliki sesuatu yang ingin Anda sampaikan? Xiao Jingyi, kamu terus mengklaim pabrik ini diperoleh melalui keuntungan pribadiku. Apa kamu sudah benar-benar menyelidiki? Atau kamu hanya membuat tuduhan tak berdasar dan bicara omong kosong? Jika itu adalah transaksi normal, dan itu untuk keuntungan pribadi, maka keluarga Xiaomu yang makan hasil rakyat dan menggarap tanah negara, bukankah itu akan lebih merupakan penggelapan properti publik? Kau bicara omong kosong, semuanya. Lihat, dia akhirnya kehilangan ketenangannya. Aku bisa menjamin bahwa asal-usul pabrik ini tidak sah. Hakim, cepat tangkap dia. Seorang pejabat korup, bagaimana dia bisa tanpa malu membela diri? Ya, cepat tangkap dia. Jangan biarkan dia keluar dan menyakiti orang lagi. Tangkap dia, tangkap dia. Diam. Semuanya, tenang. Hakim Ketua, kami adalah tim penyelidik penegak hukum dalam kasus Lu Huaisheng. Tim penyelidik pelaksana hukum. Tim penegak hukum ini pasti membawa bukti. Sekarang Lu Huaisheng pasti tidak bisa melarikan diri. Menurut penyelidikan kami, Komandan Kompilu berasal dari keluarga miskin. Selain beberapa perabot penting, tidak ada barang berharga di rumah. Aset terkait hanya berjumlah 32 yuan uang kembalian. 32 yuan. 32 yuan. Adapun pabrik makanan Jiangqin. Setelah kunjungan kami ke desa, pabrik makanan itu atas nama Jiangqin dan semua prosedur adalah legal dan sesuai. Ini dipuji secara luas di desa-desa sekitar. Tidak hanya meningkatkan ekonomi lokal, juga untuk kota kabupaten, memecahkan masalah ketenaga kerjaan. Menurut penyelidikan kami, isi tuduhan sama sekali tidak sesuai dengan fakta. Ini berbeda dari ucapan Xiao Jingye. Seperti ini. Ya, ini benar-benar pembalikan kebenaran dan kesalahan. Wanita ini terlalu menakutkan. Tidak mungkin, kau pasti bersekongkol dengan Lu Huaisheng, sekelompok. Apakah Anda mempertanyakan integritas profesional kami dalam penegakan hukum dan martabat pengadilan?
Saya umumkan, setelah penyelidikan menyeluruh oleh pengadilan dan personel penegak hukum, kasus korupsi dan penyuapan ini kurang bukti yang cukup. Lu Huaishen dengan ini The film was dibebaskan di pengadilan. translated and Xiao Jingyi, narrated sudah by kubilang M padamu, Media. saat hidup, seseorang harus menyisakan untuk dirinya sendiri beberapa batasan. Tidak. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Maaf, Yang Mulia. Memfitnah seorang prajurit dengan jahat. Hukuman apa yang harus diberikan? Untuk pelanggaran ringan, dijatuhi hukuman penjara 5 tahun. Untuk pelanggaran berat, hukuman mati dapat dijatuhkan. Hukuman mati? Tidak, aku tidak bisa mati. Yang Mulia, Lu Huaizeng, dia pasti punya masalah. Dia pasti punya masalah. Meskipun dia tidak punya masalah, masih ada ayahnya. Cepat selidiki dia, Yang Mulia. Keluarga mereka pasti punya masalah. Lu Xianzi, Siapa yang ingin menyelidiki saya? Paman Lu, Bukankah ini jenderal pendiri Shuangxia, Li Xinxing? benar-benar Jenderal Tua Lu. Jenderal Tua Lu sebenarnya adalah ayah Lu Huaizeng. Xiao Jingyi ini sudah tamat. Dia benar-benar terus mengatakan dia ingin menyelidiki seorang jenderal pendiri. Xiao Jingyi, Xiao Feng, Paman Lu, saya minta maaf. Keluarga Xiao salah karena tidak mendidik putrinya. Tolong jangan tersinggung. Saya tidak tahan dipanggil Paman itu. Saya selalu percaya bahwa aku Lu Shenxi memperlakukan keluarga Xiao Ande dengan baik. Siapa sangka pada akhirnya kita akan berakhir saling berhadapan di pengadilan. Yang Mulia, memfitnah seorang prajurit hanya bisa dihukum 5 tahun? Kalau begitu, bagaimana dengan memfitnah saya? Memfitnah seorang menteri pendiri? Mati. Hukuman mati. Kakak, selamatkan aku. Selamatkan aku. Aku satu-satunya adikmu. Tolong selamatkan aku. Kakak, Minggir, saya tidak punya saudari sembrono seperti itu. Yang Mulia, mohon segera bawa dia pergi. Dan tahan dia segera. segera tahan dia. Jingqing. Ini semua karenamu. Ini semua karena kamu. Aku akan membunuhmu. Jingqing, aku akan membunuhmu. Saya umumkan. Sidang pengadilan ini berakhir. Penggugat Xiao Jingyi dengan sengaja memfitnah dan melaporkan seorang perwira militer sekarang diputuskan bahwa dia segera ditahan. Terdakwa Lu Huaishen dibebaskan dan dilepaskan di pengadilan. ayahku kembali terburu-buru. Dan ada banyak urusan militer yang masih perlu diserahkan. Mungkin, dia akan sibuk untuk sementara waktu. Tidak apa-apa. Keselamatanmu lebih penting dari apapun. Pulanglah cepat. Anak-anak masih menunggumu di rumah. Awalnya saya kira bahwa Huaizeng akan sukses. Siapa sangka, dia akan tamat begitu cepat. Andai saja kita tahu ini lebih awal, 2 tahun terakhir ini, kita seharusnya mendapatkan lebih banyak. Sebelumnya, saya melihat di kamarnya ada sebuah televisi. Jiang Qing ini. Saya ingin tahu di mana dia menyembunyikannya. Di mana lagi bisa disembunyikan? Ketika mereka menggeledah rumah kemarin, tentu saja sudah diambil. Kita masih datang terlambat. Bukan hanya kita datang terlambat, tapi kita juga ditinggalkan dengan 2 beban. Apa yang perlu ditakutkan? 2 tahun lagi, mereka akan bisa bekerja. Takut mengeluarkan uang? Jangan biarkan mereka sekolah saja. Aku ingin sekolah. The film was Ibu bilang, translated aku dan and kakakku narrated harus by sekolah. M Media. Aku, kamu masih memanggilnya ibu. Jika bukan karena ibumu yang bodoh menyeretnya ke bawah, ayahmu tidak akan begitu sengsara. Kali ini, meskipun dia tidak mati, dia akan sangat menderita. Mungkin, dia akan diasingkan ke daerah terpencil untuk kerja paksa.
Kamu bicara omong kosong. Ayahku tidak akan mati. Nenek jahat. Nenek itu telur busuk besar. Dasar bocah nakal. Hari ini, aku akan benar-benar memberimu pelajaran. Berhenti. Dabao, Xiaobao. Hoi Sheng, kamu sudah kembali secepat ini? Sepertinya Paman dan Bibi tidak menginginkan kita kembali. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kami hanya merapikan rumah kami sendiri. Apakah kamu kembali atau tidak? Tidak ada hubungannya dengan kami. Tepat sekali. Kamu masih berpikir, kamu adalah komandan tua Lu? Baik, karena kamu sudah kembali. Mari kita bicarakan secara terbuka. Jika kamu masih ingin tinggal di sini di masa depan, maka setiap bulan, kamu akan membayar sewa 100 kepadaku. Kalau tidak, pindah halaman reyotmu ini. Siapapun yang ingin tinggal di sini, bisa. Hanya saja Huai Sang selama bertahun-tahun ini. Bagaimana dengan uang yang dia berikan padamu? Jangan bilang tidak ada. Tidak kurang 1 sen pun. Kembalikan semuanya kepada kami. Uang apa? Siapa yang memberi uang? Apakah kamu punya bukti? Tepat sekali. Kamu, Karena Paman dan Bibi begitu bertekad untuk memutuskan hubungan. Kalau begitu hari ini, mari kita perjelas semuanya. Huai Sheng, kamu. Aku akan mencari kepala desa untuk membuat dokumen pemutusan hubungan. Dokumen pemutusan hubungan? Dokumen pemutusan hubungan. Dokumen pemutusan hubungan. Kalian berdua konfirmasi ingin menandatangani dokumen pemutusan hubungan. Karena mereka ingin memutuskan hubungan. Biarkan saja. Satu keluarga beban. Baguslah kita memutuskan hubungan. Ya, kami adalah beban. Tidak semulia dirimu. Sebelum menandatangani, saya ingin menyatakan. Setelah memutuskan hubungan, apapun yang menyangkut kedua orang tua, tidak akan ada hubungannya dengan Huai Sheng. Huai Sheng tidak memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan kepada kedua orang tua, atau untuk menopang mereka. Lu Huai Sheng dengan keluarga sebesar itu, jika dia tidak membebani kami, itu sudah merupakan berkah. Jangan menyesal terlalu cepat, tetua. Tanda tangani. Kepala desa, tolong simpan ini di desa. Juga sebagai hubunganku dengan keluarga Lu Guozing, bukti pemutusan. Baiklah. Komandan Kompi, Anda bilang akan mengajak ipar berlibur. Mobilnya sudah dibawa ke sini untuk Anda. Waktu yang tepat. Sudah selarut ini, dan kamu masih memanggilnya Komandan Kompi, kamerat muda. Mulai sekarang, dia tidak akan menjadi Komandan Kompimu lagi. Seharusnya saya tidak memanggilnya Komandan Kompi. 2 hari lagi, Komandan Kompi akan resmi dipromosikan menjadi Komandan Batalion. Itu salah ucap. Salah ucap? Apa? Komandan Batalion? Komandan Batalion? Hoi Sheng. Kita semua keluarga. Mari kita bicarakan ini baik-baik. Kenapa tiba-tiba pindah begitu saja? Benar. Istrimu dan aku sekarang. Tidak banyak berdebat lagi. Jangan khawatir. Bibi pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantumu dengan anak-anak. Pada akhirnya, tetap kita yang mengganggu Paman dan Bibi. Tapi tidak apa-apa, kita akan pindah besok. Huai Sheng benar. Ini keponakan ipar saya yang tidak berpikir. Kalau tidak, ayo kita kemasi barang-barang kita sekarang. Pindah, berkemas. Kursi ini bagus. Ayo kita bawa. Ambil. Ambil itu. Tas ini bagus. Bisa menyimpan uang. Ambil semuanya. Pelacur kecil ini berani mengusir kita. Diam. Komandan Kompi, kakak ipar. Xioli,
Terima kasih hari ini, karena telah membantu kami pindah. Kamu sudah bekerja keras. Tidak merepotkan. Ini semua bagian dari tugasku. Hoi Shen. Setelah kamu pergi, ingat untuk membawa Dabao dan Xiaobao, dan sering-seringlah berkunjung ke rumah. Ya, benar. Xiaobao, setelah kamu pergi, kamu pasti akan merindukan nenek, kan? Nenek kejam. Nenek menindas Xiaobao dan menindas ibu. Aku tidak akan merindukan nenek sama sekali. Xiaobao, masuk mobil. Ayo pergi. Ayo kita pergi. Mereka pergi begitu saja. Ini semua salahmu. Kamu tidak berguna dalam menyelesaikan apapun, tapi hebat dalam mengacaukan segalanya. Dewa kekayaan hidup yang begitu baik, dan kamu membiarkannya pergi. Apa maksudmu aku membiarkannya lolos? Lu Guoxing, dasar tidak berguna. Kamu hanya tahu cara menindas keluargamu sendiri. Waktunya nonton TV. Waktunya nonton TV. King. Rumah ini, kapan kamu memperolehnya? Ini sangat indah. Saya sudah mendapatkannya sejak lama. Bukankah ini? Saya ingin memberimu kejutan? King. Maafkan aku. Seharusnya aku menyarankan pindah lebih awal. Selama ini, kamu telah dizalimi. Saya tidak dirugikan. Sudahkah kamu lupa? Saya orang terkaya di seluruh kabupaten. Lihatlah rumah kita. Semua barang ini, mereka unik di seluruh kabupaten. Baiklah, aku tahu kamu luar biasa. Hari ini, ayahku secara khusus mengatakan bahwa setelah dia selesai sibuk selama periode ini, dia ingin menyiapkan acara formal. Pada saat itu, seluruh keluarga kita akan makan bersama. Melihat saya, baru saja kembali. Dan kamu sudah membantu kami menyelesaikan masalah yang sulit ini. Ini benar-benar berkah. Kita semua keluarga. Apa yang perlu disyukuri? Saya tidak menyangka Lu Huaisheng adalah pejabat generasi kedua. Anak dari kader berpangkat tinggi. Jiang Qing, kamu benar-benar beruntung. Jadi, apakah saya perlu menyiapkan sesuatu? Tidak perlu. Aku bilang kita semua keluarga. Namun, ini masih pertama kalinya bagiku melihatmu begitu gugup. Omong kosong. Itu ayahmu, bagaimanapun juga. Kalau begitu kita tidak jadi bercerai. Tentu saja tidak. Tentu saja kita akan bercerai. Pabrik makanan saya akan segera dibuka kembali. Setelah kita bercerai, saya akan menjadi wanita terkaya. King. Diam. Kita baru saja pindah. Masih banyak barang yang harus dibongkar. Kemarilah dan bantu. Aku akan membantumu. Ketua, Komandan Batalion Lu, Komandan Lu dan istrinya, sudah duduk di ruang pribadi. Silakan lewat sini, kalian berdua. Jangan takut. Aku di sini, ya. Mereka datang. Ayah, Ibu. Komandan Lu, Tidak ada komandan di sini. Hanya orang tua. ayah, ibu. Benar sekali. Ini pasti kedua anak itu. Dabao, Xiaobao. Katakan kakek. Kakek. Kemarilah, duduk di samping kakak. Silakan duduk semua. Duduk semua. Duduk semua. The film was translated and narrated by M Media. Sepertinya anak-anak sangat akrab denganmu. Kamu berbeda dari yang kubayangkan. Tidak sama? Sebelumnya, pikiran saya tidak begitu jernih. Ayah, tolong jangan tersinggung. Hoi Shen, dia kehilangan ibunya saat masih kecil. Dan kakak perempuannya juga meninggal lebih awal. Meninggalkan dua anak, tanpa ada yang merawat mereka. Tidak ada cara lain. Kami hanya bisa menyerahkan mereka untuk dia besarkan. Namun, melihat keluargamu sekarang, keluarga seperti ini, aku benar-benar lega. Lu tua. Jarang sekali seluruh keluarga berkumpul. Jadi jangan bicarakan itu lagi. Anak-anak, semuanya lapar. Ayo makan cepat. Ya. Aku sedikit keterlaluan. Ayo, anak-anak semua lapar. Makan semur, makan semua. Kakak akan mengambilkan makanan untukmu.
Lu tua. Ada apa? Xiaoqin, apakah orang tuamu masih hidup? Saya seorang yatim piatu. Saya diadopsi oleh seorang nenek di desa saat kecil. Dia meninggal sebelum saya menikah. Begitu. Ayah. Kenapa ayah menanyakan hal ini? Penampilan Xiaoqin sangat familiar. Dia sangat mirip dengan seorang teman lamaku. Benarkah? Mengenai latar belakangmu, apalagi yang kamu tahu? Apakah tidak ada kabar sama sekali tentang orang tua kandungmu? Sejak saya bisa mengingat, saya selalu bersama nenek. Saya tidak bisa mengingat apapun tentang orang tua saya. Anak malang, tapi tidak masalah. Mulai sekarang, saat kamu berada di keluarga Lu kami, kamu sekarang adalah anak dari keluarga Lu kami. Ya, nak, mulai sekarang, Wei Zeng, jika dia mengganggumu, bilang saja pada ibu. Ibu akan memberinya pelajaran untukmu. Tepat sekali. Terima kasih, ibu. Terima kasih, ayah. Baiklah, ayo makan. Mari kita lanjutkan makan. Ayo. Baiklah, silakan tinggal. Kami pergi sekarang. Selamat tinggal, kakek. Selamat tinggal. Bagaimana menurutmu tentang apa yang ayahku katakan? Apakah kamu ingin mencari orang tua kandungmu? Tidak perlu kan? Saya sudah menikah. Apakah saya punya orang tua atau tidak? Apa bedanya bagi saya? Kamu. Apakah kamu benar-benar berpikir begitu? Kita bahkan sudah punya anak sekarang. Untuk mencari kerabat di jarak yang begitu jauh lagi. Pemandangan itu, saya tidak berani melihat. Ambilkan koran terbaru untukku, dan bawakan padaku. Siap, kepala. Kepala. Koran itu. Pemberitahuan buronan dengan hadiah besar. Xiaowan. Kemarilah dan lihat. Gadis ini. Bukankah dia sedikit mirip dengan istri Wei Sheng? Sepertinya begitu. Jiang Qinglai ini adalah seorang kawan lamaku. Putrinya hilang saat berusia 7 tahun. Kemudian, untuk menemukan putrinya, dia berkeliling seluruh negeri. Sampai hari ini, dia beralih dari pedagang kecil menjadi orang terkaya di Beichen. Namun, anak itu masih belum ditemukan. Jadi, apakah kamu mencurigai bahwa kamera Jiang, putri kawan lama ini, Jiang Qin, dan istri Qinglai, benar-benar terlalu mirip? Aku tidak bisa tidak berpikir ke arah ini. Kepala lu. Ketua, saat ini, 2 produk pemanas otomatis baru kami berjalan sangat baik. Pesanan sekarang membludak. Bagaimana situasi pabrik? Bisakah pesanan ini diselesaikan dalam jangka waktu yang diharapkan? Jika kita menerapkan sistem 3 shift yang Anda sarankan terakhir kali, dengan mesin berjalan terus-menerus, itu bisa diselesaikan dalam seminggu. Bagaimana dengan sistem baru? Itu harus segera diterapkan. Mesin baru juga harus segera diadakan. Rekrutmen di masa depan harus disebar ke berbagai bagian desa di kota kabupaten. Titik rekrutmen juga harus didirikan. Dengan cara ini, efisiensi akan lebih tinggi. Ya, saya akan segera meminta seseorang mengaturnya. Apakah ada pengaturan lain? Untuk hari ini, ada satu. Seorang bos dari ibu kota provinsi telah menjadwalkan janji temu dengan Anda sore ini. Dia bilang ingin membahas kerjasama dengan Anda. Bos macam apa? Marga dia juga Jiing. Dikatakan bahwa dia saat ini adalah orang terkaya di seluruh provinsi dan termasuk pengusaha terkenal di negara ini. Juga cukup terkemuka. Di mana makan malam akan diadakan. Tempat biasa. Restoran milik negara. Baiklah. Beritahu Bos Jia untuk menyajikan semua hidangan khas bos dari ibu kota provinsi. Mungkin hari ini kita mungkin bisa menutup kesepakatan besar. Saya akan segera menanganinya. Jiang Qinglai. Halo, Ketua Jiang. Hello. Ketua Jiang, silakan masuk. Silakan duduk di sini, duduk di sini. Ketua Jiang, maafkan saya. Saya hanya sedikit kehilangan ketenangan. Ketua Jiang, Anda melebih-lebihkan. Ini adalah semua hidangan khas lokal kami. Silakan dicicipi. Baiklah.
Ketua Jiang, apakah ada sesuatu yang ingin Anda sampaikan? Karena Ketua Jian sudah mengetahuinya, saya tidak akan menyembunyikannya lagi. Ketua Jian, sejujurnya dengan Anda, tujuan saya datang kali ini bukan untuk membahas kerjasama. Lalu, ini tentang apa? Ketua Jian, sebenarnya Anda sangat mirip dengan putri saya yang hilang. Maksudmu? Kau curiga aku putrimu? Ya, saya sangat menyesal. Saya tidak memberi Anda peringatan apapun, dan langsung datang. Saya harap Anda bisa mengerti. Seorang ayah tua yang merindukan putrinya. Itu menjelaskannya. Mengapa orang terkaya tiba-tiba tertarik pada pabrik kecilku yang bobrok? Aku mengerti. Hanya saja, hanya berdasarkan penampilan, kau pikir, aku putrimu. Bukankah itu sedikit terlalu terburu-buru? Ya, memang. Selama bertahun-tahun, sudah banyak anak-anak dengan penampilan serupa. Ya, banyak sekali. Tapi hanya ketika saya bertemu Ketua Jian, saya merasakan semacam kedekatan. Oleh karena itu, bisakah saya meminta Ketua Jian untuk datang ke rumah sakit bersama saya untuk tes paternitas? Rumah sakit. Anda boleh pergi. Ketua, apakah Anda benar-benar menyetujui permintaan Ketua Jiang untuk tes tanpa menginginkan imbalan apapun? Jadi, bisakah saya meminta Ketua Jian untuk datang ke rumah sakit bersama saya untuk tes paternitas? Jika melakukan itu, bisa menghilangkan keraguan Ketua Jiang. Tentu saja, apa yang kau pikirkan? Meskipun kita adalah pebisnis, kita tidak bisa hanya berorientasi pada keuntungan. Itu tidak akan bertahan lama. Di usia semuda itu, memiliki pandangan jauh ke depan dan visi seperti itu, tidak perlu. Xiao Xiao, ambil 1 juta dari rekening, dan investasikan di pabrik makanan Jianqing. Masa depan anak ini pasti akan mencapai hal-hal besar. Ketua Jiang, hasil tes belum keluar. Investasi sekarang. Investasikan sekarang. Saya sangat mengagumi anak ini. Pabrik makanannya, kami sudah menyelidiki, sangat menjanjikan. King, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Apa yang kau lakukan di sini? Aku baru saja bertemu Bos Jia. Dia bilang kamu datang ke rumah sakit. Jadi kau pikir aku terluka dan bergegas kemari untuk menemuiku dengan panik? Bukankah kau konyol? Sepertinya, ini adalah anak laki-laki keluarga Lu. Memang, dia cukup berbakat. Beberapa hari yang lalu, kamu bilang, kamu tidak ingin mencari orang tua kandungmu. Kenapa hari ini, kamu tiba-tiba menyetujui permintaan Ketua Jiang untuk melakukan tes paternitas? Komandan Kompilu, dia orang terkaya. Kau tahu, aku hanya memberinya muka. Ini semua keuntungan dan tidak ada kerugian. Bagaimana jika aku menghadapi kesulitan di masa depan dan membutuhkan bantuannya? Ketika kamu menghadapi kesulitan, orang pertama yang kamu pikirkan, justru orang luar. King, kamu benar-benar keterlaluan. Kau dan ayahmu memiliki identitas yang sensitif. Mencari orang luar lebih baik daripada menyeretmu, bukan? Tapi aku suamimu, orang pertama yang kamu pikirkan. Seharusnya aku. Benarkah? Bukankah seseorang ingin menceraikanku sebelumnya? King, aku tidak ingin menceraikanmu. Dan kamu tidak boleh membahas perceraian lagi di masa depan. Lagi pula, aku tidak akan pernah melepaskanmu seumur hidup ini. Lupakan saja ide itu. Lu Huaisheng, apakah kau mengaku padaku? Bagaimanapun, aku tidak akan menceraikanmu, apapun yang terjadi. Dan orang pertama yang kamu pikirkan di masa depan juga harus aku. Aku sudah selesai makan. Ibu, apa yang kamu tertawakan? Aku menertawakan ayahmu. Dia lucu. Ibu, pria tidak bisa digambarkan dengan kata imut. Baiklah. Tidak. Ayahmu berkasar. Apakah itu lebih baik? Makan. Ketua, barangmu ini sudah basi. Apa? Bau ini. Baunya seperti kamar mandi saya. Semuanya, cicipi. Aku jamin kalian akan menyukainya. Anda duluan. Kamu duluan. Tidak bisakah kalian memiliki sedikit dedikasi profesional? Cicipi bersama. Rasa ini terlalu luar biasa. Tentu saja ini luar biasa. Luo Sifen dikenal sebagai raja aroma sejati. Bukan tanpa alasan disebut begitu. Ketua, kalian tiru resep dan bahannya. Satu persatu hari ini. Aku ada urusan, jadi aku akan pergi duluan. Hasil tes paternitas sudah keluar.
Sudah dikonfirmasi, Anda adalah putri kandung Ketua Jiing. Putriku tersayang, ini adalah hadiah dari ayahmu. Lihat, apakah kamu menyukainya? Nona sulung, Ketua Jiang telah secara khusus menyiapkan untuk Anda mobil Sentan baru, 1 set 1000 meter persegi, di distrik baru, dan 1 salinan. Kontrak investasi 5 juta. Oh ya, kontrak warisan grup Jing. Yang lebih penting adalah salinan aslinya. Ketua Jiang telah secara resmi menunjuk Anda sebagai satu-satunya pewaris grup Jing. Ini terlalu mendadak, bukan? Niat awal di balik bisnis ayahmu adalah untuk menemukanmu. Sekarang setelah kamu kembali ke sisi ayahmu, semua ini secara alami adalah milikmu. Jadi, aku tidak perlu bekerja keras lagi. Tentu saja tidak. Bahkan jika kamu menginginkan bintang di langit, ayahmu akan memetiknya untukmu. Saya dengar, kamu sudah menceraikan Wei Seng. Tidak. Itu kita. Nah, jangan khawatir. Dengan ayahmu di sini, perceraian, maka cerai saja, putriku yang sangat kucintai. Bagaimana bisa kubiarkan bocah itu begitu lancang? Jadi ini, ayah miliarder. Rasanya punya. Ini terlalu mewah. Aku mengerti. Terima kasih, ayah. Untuk melakukan peluncuran pasar nasional. Begitulah. Benar-benar layak menjadi putri Jiang Qingmai. Ambisius dan cakap. Jangan khawatir, King. Modal liquid ayahmu di sini bisa kamu gunakan dengan bebas. Terima kasih, ayah. Dengan supermarket luar angkasa, harta karun yang luar biasa ini, dan sekarang dengan modal awal yang begitu besar, apalagi menjadi orang terkaya di ibu kota provinsi, menjadi industriawan domestik kelas atas. Bukan tidak mungkin. Skala pabrik ini lumayan. Cari penanggung jawabnya dan ambil alih. Itu akan disebut pabrik kimia harian double. Ya, pabrik ini penjualannya lumayan beberapa tahun lalu, tapi mulai tahun ini penjualan berangsur-angsur menurun. Bos, apakah kita yakin ingin mengambil alihnya? Akuisisi itu, mari kita anggap itu sebagai medan perang pertama kita untuk makanan non-pokok. Itu disebut lesi. Ya. Mari kita ambil alih toko ini juga. Renovasi itu akan disebut Haidilau. Ya, bos. Jiang Qing menjadi pengusaha wanita top negara dengan visi yang unik. Jiang Qing, pengusaha wanita pertama. Pengusaha wanita pertama. Tuan, untuk siapa Anda membeli ini? Aku membelikannya untuk istriku. Tolong tunjukkan padaku perhiasanmu yang paling mahal dan paling indah. Anda sangat baik kepada istri Anda. Potongan ini mewah dan elegan. Ini ada di toko kami. Perhiasan kami yang paling mahal. Silakan lihat apakah Anda menyukainya. Baiklah, set ini saja. Tolong bungkuskan untukku. Terima kasih. Apakah kamu sudah mencari tahu tentang jadwal King hari ini? Aku menemukan. Ketua Jiang tidak ada janji di luar hari ini. Dia akan pulang kerja tepat waktu dan pulang malam ini. Kau bisa kembali sekarang. Istirahatlah lebih awal. Aku ingin tahu, apakah King akan menyukai ini. Sudah jam 9. Kenapa King belum kembali? Hoi Shen, Debao dan Xiaobao hilang. Apa yang kamu katakan? Dabao, Xiaobao, Jing Qing. Itu kamu, Xiao Jingyi. Kapan kau keluar? Ada apa? Melihatku keluar. Apakah kamu sangat kecewa? Xiao Jingyi, aku memperingatkanmu. Jangan berani menyentuh anak-anakku. Kalau tidak, aku tidak akan selesai denganmu. Jing Qing, sekarang setelah semuanya jati begini, sebaiknya kamu khawatirkan dirimu sendiri dulu. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Jing Qing, aku sangat suka ekspresimu saat ini. Bukankah kamu adalah pengusaha wanita terkemuka di negara ini? Tidakkah kau sangat bangga? Bangga? Xiao Jingyi, aku memperingatkanmu. Jangan berani bertindak sembrono. Mengingat statusku saat ini,
Jika sesuatu terjadi padaku, Lu Huaisheng tidak akan melepaskanmu. Ayah miliarderku juga tidak akan dengan mudah melepaskanmu. Oh, benar. Aku hampir lupa. Kau masih punya ayah seorang miliarder. Aku tak bisa menahan diri untuk tidak kagum. Kau benar-benar beruntung. Orang bodoh. Bisa menikahi Lu Huaisheng dan menjadi istrinya. Dan juga punya ayah seorang miliarder. Untuk mendukungmu. Kenapa? Kenapa? Xiao Jingyi, kamu gila. Ya, aku gila. Kalian semua membuatku gila. Tidak ada yang memaksamu. Keadaanmu sekarang adalah ulahmu sendiri. Kau bicara omong kosong. Jika bukan karenamu, maka aku akan menjadi istri kakak Lu. Dan aku akan menjadi putri miliarder itu. Kau merebut semua yang menjadi milikku. Tenanglah. Jangan lakukan apapun yang akan kamu sesali. Menyesal. Sekarang setelah semuanya jati begini, apalagi yang harus kusesali? Diam, jangan menangis. Xiao Bao, jangan menangis. Ibu di sini. Xiao Jingyi, sebenarnya apa yang kamu inginkan? Apa yang kuinginkan? Kau belum tahu. Aku ingin kau mengembalikan apa yang menjadi milikku. Semuanya. Aku ingin kau menceraikan kakak Lu. Bahkan jika aku setuju padamu, Lu Huaisheng, dia juga tidak akan setuju padamu. Kau tidak akan setuju. Biarkan anak-anak pergi. Xiao Jingyi, yang kamu benci adalah aku. Jika kamu ingin membunuh, bunuhlah aku. Biarkan anak-anakku pergi. Lakukan saja sesukamu padaku. Sekarang kau tahu takut. Jiangqing, aku memberitahumu. Aku sudah meninggalkan pesan untuk Lu Huaisheng. Jika dia masih menginginkanmu dan nyawa kedua anak itu, dia harus menceraikanmu dan menikahiku. Berhenti. Huaisheng, jangan mendekat. Kin, jangan khawatir. Selama aku di sini, kamu dan anak-anak akan aman. Pada titik ini, kau masih punya suasana hati untuk bicara manis? Lihatlah bocah kecil ini menangis. Xiao Jingyi, aku menyetujui semua syarat yang kamu ajukan. Aku juga sudah menandatangani perjanjian perceraian. Sekarang, segera, lepaskan anak-anak. Letakkan barang-barang itu di tanah. Baiklah, aku akan melepaskan mereka. Dan uangnya, di mana uangnya? Semuanya ada di sini. Bisakah kamu melepaskan mereka sekarang? Kakak Lu, selama kau bersedia menikahiku, maka Dabao dan Xiaobao akan menjadi anak-anakku. Pada saat itu, aku akan melepaskan mereka secara alami. Baiklah. Aku menyetujui semua permintaanmu. Asalkan kamu melepaskan mereka. Kakak Lu, kau masih selembut dulu. Andai saja kau bersikap seperti ini lebih awal kepadaku. Kin. Jiangqing, aku akan membunuhmu. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kin, kenapa kamu tidak menungguku? Kenapa kamu begitu bodoh? Xiao Bao adalah anakku. Tentu saja, dia harus diselamatkan. Sakit sekali. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Komandan Batalion, Xiao Jingyi telah resmi ditahan. Beritahu orang-orang di sana. Karena dia sudah masuk. Dia tidak boleh keluar lagi seumur hidup ini. Siapa? Kin. Jangan khawatir. Aku akan memastikan mereka yang menindasmu. Semua membayar harganya. Kin, kamu sudah bangun. Kin, maafkan aku. Ini salahku. Karena kamu mengalami hal-hal seperti itu. Ini semua salahku. Tidak apa-apa. Siapa yang tahu Xiao Jingyi begitu gila? Selama Dabao dan Xiao Bao baik-baik saja, itu saja yang penting. Mereka berdua baik-baik saja. Jangan khawatir. Ayahku menjaga mereka. Baguslah. Kin. Aku berjanji, aku tidak akan pernah lagi membiarkanmu mengalami bahaya seperti itu. Kalau begitu kamu harus menjadi pengawalku. Kamu sekarang memang membutuhkan pengawal. Dengan begitu, setelah kamu keluar dari rumah sakit, aku akan pergi melamar demobilisasi. Dasar bodoh. Kamu, seorang komandan batalion yang terhormat, datang untuk menjadi pengawalku, atasan, dan bawahanmu. Semuanya akan menertawakanmu. Kalau mereka mau tertawa,
Biarkan saja mereka tertawa. Bagaimanapun, aku hanya berharap kamu bisa aman dan sehat. Lu Huaisheng, terima kasih. Seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Selama ini, aku bodoh dan ceroboh. Dan sering membuatmu marah. The Bahkan, film was translated aku bahkan mengajukan and permohonan narrated by untuk M. Media. menceraikanmu. Tapi kamu tidak pernah meninggalkanku. King King. Aku mencintaimu. Kamu adalah istri satu-satunya seumur hidup. Lu Weishengmu. Maukah kamu lagi menikah denganku? Dari mana kamu belajar semua ini? Aku belajar dari film. Kamu tidak suka. Aku menyukainya. Cepat, pakaikan padaku.